dari Yahweh Allah bangsa Israel begitu. Jadi cuma mereka nggak menampilkan. Soalnya apa? Kalau YHWH ditampilkan semua, maka teori Tritunggal tumbang begitu. Oh gitu. Jadi ya. Tetapi makna itu kan peralihan teks saja kan? Ya peralihan teks, tetapi artinya sangat dalam ya. Kalau YHWH-nya dipasang di sana, maka dari perjanjian lama semua jelas bahwa Tuhannya YHWH. Ketika di belakang Tuhannya Yesus Kristus, berarti Tuhan tidak konsisten begitu. Oh gitu. Terus dalam posisi makna di dalam saksi Yehova itu yang Mbak Indri akui, posisinya Yesus di dalam saksi Yehova itu apa? Iya, kita melihat firman yang tertulis Yohanes 1 ayat 1 kan mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 14 kan firman itu telah menjadi manusia. Maka Yesus itu adalah firman itu. Nah, kenapa dia diberi gelar firman? Karena dia memang penyampai firman begitu. Nah, ketika dia eksis di surga juga pra Yesus Kristus, jadi kehidupan Yesus sebelum Yesus menjadi manusia di bumi, itu kan dia juga ada pra eksistensi di surga begitu, karena dia kan berasal dari surga. Nah, di surga itu siapa? Nah, kalau dilihat dari bahasa asli itu hadafar Elohim itu ada di surga, yang Aramaiknya katanya Memra ya kan. Nah, itu ada di surga dia. Nah, dia disebut putra di Amsal 8 ayat 22 sampai 36 itu Yesus adalah hikmat ya. Hikmat itu ada di Amsal 8 ayat 22 sampai 36. Nah, itu Yesus itu permulaan pekerjaan dari Yang Maha Kuasa. Nah, dia adalah putra kesayangan di LAI, terjemahan LAI ya, putra kesayangan. Putra kesayangan ini siapa? Malaikat. Malaikatnya bernama siapa? Namanya itu seperti Allah. Jadi firman itu, Yesus itu seperti Allah, seperti Elohim. Nah, kalau dikatakan seperti Elohim, berarti dia bukan Elohim begitu. Seperti Kolose 1 ayat 15 itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan gitu. Ya, berarti Anda menyamakan dong. YHWH itu Anda samakan dengan putra itu sendiri. Bukan saya yang menyamakan, kan saya cuma membaca. Ya? Kan saya cuma membaca. Suaranya kecil. Saya hanya membaca, saya tidak menyamakan. Suaranya hilang, Mbak Indri. Halo? Ya. Sudah dengar? Halo? Ya, sudah. Nah, kalau ini kita ngobrol dulu. Nanti suatu waktu kita nanti lewat Zion nanti kita ngobrol ya. Iya. Kalau YHWH yang ditranslate itu adalah Allah, adalah Bapa, kan begitu toh? Nah, kalau setahu saya, saksi Yehova itu mutlak membedakan bahwa firman itu kalau kita sandingkan ke Alkitab yang berbahasa Indonesia adalah itu Yesus sendiri, kan begitu. Nah, ya. Tapi saksi Yehova ini tidak mengakui bahwa Yesus itu bukan YHWH. Bukan, memang bukan. Nah, kalau memang bukan, tanpa artinya putra itu, ya tadi kan Mbak Indri ngambil dari Amsal. Nah, di Amsal itu ada tertulis, Mbak Indri, di tangan kiriku ada kerajaan, ada kuasa, ya kan? Tetapi di tangan kananku adalah hikmat. Nah, kan tadi kan Mbak Indri menyinggung hikmat. Nah, ya. Di tangan kiriku itu ada kuasa. Lebih ayat dari itu. Nah, ayat ini belum. Nah, nanti saya bisa buka-buka. Itu ya. Ada. Jadi
kenapa ada perbedaan kuasa itu di tangan kiri, kerajaan itu di tangan kiri, semuanya itu tentang dunia itu di tangan kiri, tapi ada yang lebih dari itu di tangan kananku, ada hikmat. Nah, kalau tadi Mbak Indri mengatakan Yesus adalah hikmat, tentu disandingkan dengan YHWH dong. Padahal Mbak Indri tidak mengakui itu. Ya, memang ketika Yesus sudah mati dan bangkit naik ke surga, kan dia memang di sebelah kanan Yod-Heh-Vav-Heh. Nah, justru karena itu, kan gini nih. Nah, ada ayat lain, Pak Abdon, ada ayat lain. Di Coba sebelah gini. kanan dan sebelah kiri itu ada malaikat loh, Pak. Ya, jadi perkataan sebelah kanan dan kiri. Perkataan sebelah kanan itu mengatakan adalah dialah penguasanya. Makanya Yesus mengatakan itu tadi. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kan begitu. Kenapa kalau YHWH itu yang di kanannya itu yang mengatakan pengakuan sendiri dari Yesus itu? Kan begitu. Artinya Yesus adalah kuasa daripada di dalam keilahian YHWH. Jadi begini Pak Abdon, tangan kanan itu selalu tidak mengarah kepada bosnya ya. Tangan kanan itu selalu berbicara tentang wakil, kepercayaan. Gitu. Jadi tangan kanan itu selalu mengacu kepada orang yang dipercaya, sosok pribadi yang dipercaya itu adalah tangan kanan ya, bukan bosnya sendiri. Oke, tapi gini, kalau nggak ada tapi, nggak ada tapi. Nggak apa-apa. Tangan kanan itu selalu bukan bosnya loh ya, selalu itu wakil orang gini, yang dipercaya, sosok yang dipercaya. Oke, saya ucapin tapi ya karena mengambil pemahaman tentang Mbak Indri tentang keilahian itu. Nah, kalau bicara Tritunggal tadi, pengakuan Tritunggal itu Mbak Indri tidak mengakui adanya keilahian di dalam itu gitu loh. Hanya saja Mbak Indri mengatakan tunggal. Tunggal itu bukan berarti bukan jamak, tidak jamak. Dan jamak itu bukan berarti banyak. Kan begitu. Makanya kalau memang Mbak Indri Sasiyopa tidak mengakui putra itu tadi, berarti gugur dong di dalam Taurat itu sendiri. Gugur bagaimana? Nah, contoh nih, di dalam Taurat itu juga tertulis, gambaran Allah itu adalah manusia, kan begitu? Gambaran Allah adalah manusia, bagaimana? Gambaran Allah itu adalah rupa manusia, kan begitu? Ketika artinya Allah itu menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Ya berarti, iya memang. Kalau gambaran Allah itu dia memang manusia. Lah Yesus kan manusia. Betul justru karena itu. Tanpa kemanusiaannya tadi, kita kan bicara manusia nih. Mbak Indri manusia. Bagaimana Anda sampai kepada YHWH kalau tidak YHWH itu menjadikan dirinya sama seperti rupa Mbak Indri sendiri? Kan Mbak Indri tidak mampu. Ya itu Adam dan Hawa juga mereka juga diciptakan menurut gambarnya. Tetapi Yesus ini kan dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan gitu. Kalau Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa ya. Tetapi gambar dan rupa ini dibedakan dengan Yesus yang adalah gambaran Elohim yang tidak kelihatan, gambaran Theos yang tidak kelihatan gitu. Nah, jadi kalau gambaran itu sesuatu yang digambarkan oleh gambar. Nah, gambar itu kan tiruan, maksudnya duplikasi gitu. Jadi kalau gambaran sifatnya seperti Elohim itu Mikael itu gambaran gitu. Artinya Mbak Indri itu identik dengan Yudaism.
Ya memang kan akarnya Yudaism. Kristen juga akarnya Yudaism kan. Nah, ketika saya sandingkan Yudaism, apakah saksi Yehova itu Yudaism? Kalau saksi Yehova bukan Yudaism, saksi Yehova itu Kristen. Karena saksi Yehova kan tidak konsisten Mbak Indri di situ. Konsisten kan, saya sudah bilang dari awal bahwa saksi Yehova ini Kristen sejati seperti 12 murid Yesus. Mereka tidak pernah mentuhankan Yesus begitu. Oke. Nah sekarang kalau Mbak Indri menghilangkan Yesus di dalam pemahaman pembelajaran keilahian, terus Mbak Indri jadi apa? Yudaism kan? Pak Abdon boleh baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 10 bahwa Yesus itu telah mengabdikan dirinya bahkan setia sampai mati sehingga dia dikaruniakan nama yang besar oleh Bapa di surga. Nah, Yesus itu tidak pernah mengambil alih posisi Theos sebagai posisi Theos tidak pernah diambil oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus ini mengosongkan dirinya, di mana dirinya ini sebenarnya kan berasal dari surga. Tapi Yesus sendiri kan telah mengosongkan dirinya. Jadi kalau Yesus sendiri bilang sudah mengosongkan dirinya, kenapa lagi kita masih menuhankan dia? Kan dia mengosongkan dirinya. Oke. Menurut pemahaman Mbak Indri, mengosongkan dirinya itu apanya yang dikosongkan? Ya, kuasa yang diberikan oleh Bapa di surga, kuasa di bumi dan di surga. Dia tidak sombong, dia tidak mengunggulkan dirinya sebagai pribadi ilahi begitu. Oke, setelah mengosongkan dirinya, artinya Yesus posisi di mana itu? Dia di bumi lah, dia kosong. Enggak, maksudnya posisinya itu posisinya menghilangkan keilahian di dalam diri Yesus kan? Iya, ini kan Yesus kan penuh dengan kepenuhan ilahi itu. Kepenuhan ilahi yang memenuhkan siapa? Yang memenuhkan ya Bapa Yod-Heh-Vav-He itu sendiri yang memenuhkan Yesus dengan keilahian. Bahkan yang saya maksud gini. Dia juga mengampuni, dia juga memberikan hidup yang kekal. Nah itu otoritas keilahian itu kan diberikan dari Bapa. Segala kuasa dari di surga dan di bumi kan sudah diberikan kepada Yesus Kristus, bukan? Oke. Setelah mengosongkan diri, ini ya, kita bicara tentang hakikat keilahian, toh. Ketika mengosongkan diri, artinya Yesus 100% di dalam kemanusiaan atau gimana? Iya, 100% manusia. Oke. Setelah 100% di dalam kemanusiaannya, siapa yang bisa di dalam merubah Yesus itu di dalam dosa? Padahal keilahian sudah nggak ada tuh. Apakah Yesus tunduk secara manusia kepada dosa? Di mana? Iya. Bentar. Tolong diulang pertanyaannya. Oke. Tadi kan Mbak Indri mengosongkan diri. Artinya murni di situ adalah tubuh Yesus, manusia. Tapi pertanyaannya sekarang, pertanyaan nih. Ketika Yesus mengosongkan diri di dalam keilahiannya, ini saya ambil dalam pemahaman saksi Yehova ya. Jelas di situ murni bahwa Yesus adalah manusia. Iya, murni manusia. Nah, pertanyaannya, ketika dia manusia murni sama seperti kita, siapa yang bisa mengalahkan dia atau menjatuhkan dia dalam dosa? Kembali lagi, kan Yesus Kristus ini dia hanya menjadi manusia full 100% manusia.
Tetapi pada hakikatnya dia tidak berdosa ini, Pak. Nah, justru karena itu yang saya tanya. Ketika dia menghilangkan kekuasaannya atau mengosongkan kekuasaan keilahian itu di dalam diri Yesus, pertanyaannya, Yesus itu dalam bentuk manusia seperti kita, siapa yang bisa menjatuhkan Yesus di dalam dosa? Padahal kuasa keilahiannya sudah tidak ada. Dia murni seperti sifat daripada kita. Apakah ada ayat yang mengatakan ketika mengosongkan diri, Yesus jatuh ke dalam dosa? Dia dicobai iblis tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia dicobai tidak jatuh, kan? di Matius 4 ayat 10 kan. Tetapi Yesus mengarahkan bahwa hanya kepada Elohim saja engkau harus menyembah, ya kan? Iya, oke. Maksud saya gini, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, benar tidak? Iya, semua manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Kenapa kecuali Yesus, ya? Kecuali Yesus. Nah, justru karena itu kita kan bicara kehakikatan, kan? Nah, ketika dia bukan Tuhan, ataupun ketika dia sudah mengosongkan diri di dalam keilahian itu, dia murni. Ya, dia murni seperti sifat manusia. Pertanyaan saya kan belum Mbak Indri jawab. Siapakah Yesus itu, manusia yang sama seperti kita, tidak jatuh dalam dosa, padahal dalam hakikat keilahian tidak ada lagi sama dia, dia telah mengosongkan. Iblis pun tidak bisa menjatuhkan dia dalam dosa, padahal keilahiannya tidak ada lagi. Mengosongkan diri, kata Mbak Indri, kan? Pertanyaannya siapa dia? Oke, Pak Abdan, boleh itu Bang Juma mau nanya itu, mau ngomong. Ya. Silakan Bang. Baik, Bang Juma. Terima kasih ya, menarik sekali dialog sahabat-sahabat kita pada pagi hari ini. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan Yesus itu mengosongkan diri dan dia meninggalkan sisi keilahiannya, siapa yang mampu kemudian membuat Yesus itu jatuh ke dalam dosa? Sedikit saya ingin memberikan data. Di dalam Imamat 19 nomor 11 diterangkan begini. Janganlah kamu mencuri, dan janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ini perintah Elohim di dalam Imamat, ya, kajian Musa kepada Bani Israel. Nah, kalau ada perintah jangan berbohong, berarti siapapun yang berbohong itu akan upahnya dosa. Coba kita lihat di dalam Yohanes 7 nomor 8 nomor 10. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah ucapan Yesus kepada mereka. Dan ia pun tinggal di Galilea, tetapi sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, Yesus pun pergi juga ke situ. Tidak dengan terang-terangan, tapi dengan diam-diam. Nah, Yohanes 7, 8 sampai 10 membuktikan bahwa Yesus ya membohongi saudara-saudaranya. Dan jelas itu adalah dosa karena melanggar hukum Taurat. Yang jelas melarang tidak boleh berbohong dan berdusta. Itu yang tertulis di Imamat 19 nomor 11. Tapi kalau kita lihat di Yohanes 7:8, pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah ucapan Yesus kepada mereka. Dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, Yesus pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Itu poin pertama. Kemudian di dalam Matius 21. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ini juga masuk dalam kategori mengambil barang orang. Imamat 19 nomor 11, janganlah kamu mencuri. Itu poin. Lalu kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes 2 nomor 4, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jawab Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku perempuan? Saatku belum tiba. Nah, di dalam Yohanes 2:4 ini, lagi-lagi membuktikan Yesus berdosa, melanggar hukum Taurat. Di dalam Ulangan 5 nomor 16, hormatilah ayah ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi, dosa Yesus ini menyebut ibunya perempuan, wahai perempuan. Sementara tradisi Yahudi pada masa itu menyebut wanita dengan sebutan perempuan itu identik dengan perempuan yang tidak baik.
Itu yang ingin saya sajikan kepada saudara saya Abdon yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia suci. Tapi kita lihat bagaimana kaidah-kaidah suci itu menurut Anda. Lalu kemudian masih ada lagi bagaimana Yesus itu di dalam Matius 10:28 ya. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kenyataannya kita lihat di dalam Yohanes 8:59. Lalu mereka mengambil batu melempari Yesus, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi Yesus ini takut kepada lemparan batu, lari dia. Sementara ajarannya di Matius 10 nomor 28, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, terhadap batu aja lari. Jadi itu ada beberapa data-data ya, yang kemudian kalau dibilang Yesus itu suci dari dosa, kita lihat fakta yang ada tertulis, justru Yesus itu banyak memiliki dosa-dosa terkait dengan data yang ada. Wallahu alam ya, kalau di Al-Quran jelas Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia suci. Tapi kalau kita lihat di dalam data kitab sahabat-sahabat Kristen, justru ya seperti itu yang saya utarakan barusan. Demikian, sementara silakan dilanjut. Oke. Oh, Ustaz Tata silakan mau ngomong mungkin silakan deh. Open mic. Enggak, anu aja lah. Aku serahkan sama Indri sama Abdul aja. Itu ada Pak Alam Sim. Kalau Bang Juma, Iya. saya ambil satu poin ya. Iya, Bang. Ketika Yesus merubah air menjadi anggur, itu permintaan dari ibu Maria kan, Bunda Maria. Waktuku belum tiba ibu, kan begitu. Kalau Bang Juma tadi mengambil di Taurat itu harus menghormati ayah orang tua ya. Tapi harus lengkap dulu Bang Juma. Saya ambil satu contoh saja, satu ya. Waktuku belum tiba ibu. Sebenarnya Yesus memberikan keilahian, kekuasaan dalam mujizatnya belum waktunya, tetapi ada sambungan kata. Tetapi karena engkau ibu yang memintanya, dilakukan juga. Kan dilakukan. Walaupun belum tiba waktunya, tetapi karena ibu itu yang meminta, dia melakukan. Artinya dia tidak melanggar 10 perintah Taurat itu. Hormatilah orang tuamu. Itu satu. Nah, masalah keledai. Ambillah keledai itu. Ya, yang ditambatkan itu. Ini kan jelas Yesus itu belum tidak pergi ke tempat yang ditambatkan keledai itu. Tapi Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah. Jika ada yang bertanya, katakanlah Tuhan memerlukannya. Nah, ketika Yesus mengatakan itu, siapa yang memerlukannya? Yesus. Secara tidak langsung Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jika ada orang yang mengatakan Tuhan memerlukannya, artinya Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan di situ. Nah, kalau artinya masalah izin atau tidak, ya Tuhan punya otoritas untuk melakukan itu, ya kan? Nah, sebenarnya supaya imbang, Bang Juma, sebenarnya kita kupas ayat-ayat yang disampaikan Bang Juma. Tapi 2 poin itu tadi mengatakan, waktuku belum tiba ibu, tapi ketika ibunya, tapi karena engkau ibu yang memintanya, dilaksanakan juga. Berarti gugur dong yang mengatakan Yesus berdosa tidak mengikuti 10 perintah Allah itu dalam Taurat. Kan begitu. Ya, saya cuma menunjukkan data Bang. Lagian juga bukan cuma itu kok. Di dalam pengajaran perjanjian lama tuh itu banyak perintah jangan minum anggur, jangan minum arak ya. Banyak di dalam Imamat 10, 9, Amsal 20, 1, Amsal 31 dan pokoknya banyak, kurang lebih puluhan ayat yang pelarangannya itu jelas. Tapi kalau kita lihat di dalam cerita yang disusun oleh Lukas 7 misalnya, di situ diterangkan justru Yesus itu ya minum arak, minum anggur. Ya, anggur, ya betul. Iya. Nah, itu adalah dosa karena memang pelanggaran itu harus nyata. Dosa ya dosa. Kalau kemudian dia melakukan hal yang melanggar aturan Taurat, ya itu dihitung dosa. Coba kita lihat, jangan engkau minum anggur atau minuman keras.
Nah, di dalam Lukas 7 nomor 33 34, karena sebab Yohanes Pembaptis datang tidak makan roti dan tidak minum anggur, ya, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia, nah anak manusia ini Yesus datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata lihatlah Yesus seorang pelahap dan peminum. Ini artinya bahwa dia melanggar Taurat, dia melakukan sesuatu perbuatan yang menurut saya itu menodai kesucian dia sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Nah, lalu kemudian di dalam Lukas 19 nomor 27-28, akan tetapi semua seterukun yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini perintah membunuh. Sementara di dalam kitab Perjanjian Lama itu larangan membunuhnya itu sangat jelas. Nah, untung saja waktu itu pengikutnya cuma sedikit. Kalau banyak, pasti mereka akan melakukan perintah Yesus ini. Nah, kemudian, satu lagi. Di dalam Matius 24 nomor 3, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, wahai guru Yesus, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Yesus kemudian menjawab pertanyaan muridnya bahwa tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali yaitu diterangkan di dalam Matius 24 nomor 33-34. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Nah, kalau kita melihat di dalam Markus 13:30 dan Lukas 21:31 yang berbunyi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Itu menurut Yesus. Kedatangan kedua kali akan menjadi sebelum kematian pengikutnya. Tapi faktanya, kita lihat apa? Belum datang kedua kalinya orang-orang, murid-muridnya sudah pada mati semua. Apakah itu dusta atau tidak? Kalau menurut saya itu dusta. Karena murid-murid itu datang bertanya kepada mereka, wahai guru, apakah tandanya? Nah, Yesus menjawab, demikian juga jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini, maksudnya murid-muridnya, tidak akan berlalu sebelum ini terjadi, sebelum semua itu terjadi. Apa yang terjadi itu? Yesus datang kedua kali. Tapi hari ini murid-muridnya itu nggak ada yang sampai 100 tahun, udah pergi, Yesus belum datang. Itulah Bang. Poin kedua, terakhir dari saya. Bagaimana kemudian kita lihat di dalam Ulangan 51 nomor 12. Tetapi ingatlah, dan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah. Tetapi di dalam Lukas 6 nomor 1 nomor 4, Yesus melakukan pelanggaran terhadap Sabat. Dosa. Itu dosa. Apapun kemudian narasi yang akan kita bangun, fakta tertulis, Yesus melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Berarti dosa. Berlawanan dengan Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam, dia adalah laki-laki yang suci, yang diberkati oleh Allah. Demikian. Silakan yang lain. Oke, ini karena saya nggak megang kitab nih. Jadi tetapi yang saya bicarakan ini tertulis di kitab, cuma ayatnya yang ini. Jadi gini Bang Cuma. Kata maksud anggur itu gini. Dalam budaya Yahudi, minuman anggur itu adalah minuman untuk orang-orang yang terhormat. Terlepas itu bicara anggur yang beralkohol itu tidak kita bicarakan di sini. Tetapi anggur itu maksudnya minuman orang-orang terhormat di kala itu. Nah, waktu perjamuan itu waktu Maria itu mengatakan bahwa anggur sudah kehabisan anggur, dan Yesus memerintahkan setelah mengabulkan perkataan Maria itu, air itu dirubah menjadi anggur. Nah, orang-orang yang datang di pesta itu, ya, Yesus memberikan minuman anggur yang terhormat untuk semua orang. Jadi kelasnya Yesus meratakan semua, ya kan? Bukan hanya orang yang terhormat saja untuk minum anggur itu, tetapi kepada semua yang datang. Karena pada waktu itu, kalau tidak membuat satu minuman anggur itu ada kelasnya.
sekelas minuman anggur ini adalah minuman bagi orang-orang yang terhormat di kala perjamuan orang Yahudi. Itu adalah satu kehormatan, itu satu. Nah, artinya di satu sisi itu Yesus memberikan artinya kesamaan penghormatan kepada semua orang yang datang ke situ. Tetap itu minum anggur, kan begitu. Nah, hanya saja gini Bang Juma, memang sudut pandang satu mungkin Bang Juma boleh mengartikan itu tidak masalah. Tetapi ketika kita ambil tarik awal itu, apakah minuman anggur itu, kan begitu. Nah, ketika mereka berkumpul, Yesus juga datang kepada orang-orang bea cukai, orang-orang pemungut cukai minum bersama. Nah, di situ konteksnya, dan orang menilai, oh, dia berkumpul dengan minum dengan orang-orang pemungut cukai. Nah, pemungut cukai dalam waktu itu adalah orang-orang yang serakah. Tetapi Yesus datang ke situ. Tetapi ada juga Bang Juma mengatakan, aku datang untuk orang yang berdosa. Dia melayani di dalam kehidupan orang pungut cukai itu, satu penghormatan diberikan juga itu anggur itu. Nah, hanya saja gini Bang Juma, saya kan nggak ada data yang akurat mengambil satu ayat, nanti biar saya nggak asumsi. Kapan-kapan kita juga bisa bahas. Mungkin Bang Juma mengambilkan tampilkan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus melanggar hukum Taurat itu. Nanti ya saya juga mengkanter di dalam perkataan-perkataan tentang apa yang dikatakan Yesus tentang sesuatu yang menurut Bang Juma itu sudah melanggar hukum Taurat. Nah, ini kapan-kapan lah. Gitu. Baik. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Lamsen. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kita silakan Pak. Terima kasih Pak Juma dikasih waktu kepada saya. Terima kasih. Tapi kali ini saya rasa mau nangis mendengarkan penjelasan Anda itu. Iya. Oke, Bang Juma, tunggu dulu Pak. Menurut edukasi nomor sekian. Aduh, harusnya kita baca. Kita buka Juma. Saya mau mundur dulu Pak, bentar. Saya mau mundur dulu karena saya mau jalan. Terima kasih buat semua. Nanti Mas ya, lagi Bang ya. Bang. Bang Abdon. Oke, makasih. Makasih. Sambil nunggu Herdi Bang. Herdi bentar mau bangun dia. Iya, Pak Bang Tama dulu. Saya pamit dulu ya. Saya pamit dulu Bang Suma. Silakan Mbak. Hati-hati ya. Sehat selalu. Ya, selamat pagi. Pagi. Iya Andri, jatuh bangun sendiri ya kalau kepleset. Panggil Bang Suma. Iya. Pak Lamsen silakan Pak. Ya udah selamat pagi. Pagi. Ya. Sudah boleh saya ngomong? Ya, silakan diteruskan tangisannya Pak. Jadi Pak Juma, ini dari dulu sudah saya mohon kepada teman-teman Islam semua. Saya sangat senang kalau Alkitab saya juga dibahas-bahas, tapi kita buka Alkitabnya. Jangan seperti Pak Juma, tidak buka, langsung ngorocos terus, tidak sesuai dengan apa yang pernah saya baca di dalam Alkitab. Dan saya tidak bisa ngomong orang kita nggak buka kitabnya, seolah-olah Pak Juma itu betul semua. Jadi Pak Juma, kalau boleh kita janganlah kita orang Islam mengajarkan ajaran Alkitab sesuai dengan pemikiran kita. Itu sangat menyakitkan. Sebetulnya itu menista, tapi bagi kami tidak apa-apa itu sebetulnya, udah biasa. Coba kalau saya mengatakan seperti itu kepada Al-Quran, pasti kamu mencak-mencak. Jangan-jangan golok datang kepada saya. Kalau ada di Al-Quran, silakan aja ditunjukkan. Bukan begitu Pak. Ini saya cuma bicara data. Saya tidak akan berani dan tidak akan mau mengajarkan Al-Quran. Paling saya bertanya, ini bagaimana ini? Begitu saja, jangan mengajarkan. Kalau mau dengan saya dari dulu, mari kita buka bersama, kita pelajari bersama. Saya juga tidak pintar, tidak tahu apa-apa. Iya, saya tidak tahu apa-apa. Mari kita buka bersama kitabnya, apakah betul seperti itu, seperti apa yang kamu ajarkan itu. Jadi tidak elok begitu Pak Juma ya. Saya hormat sama kamu Pak Juma. Dan salut kepada kamu karena ingatanmu tinggi, kuat. Merocos terus, nggak ada rem. Jalan terus, walaupun salah, labrak terus. Itu kehebatanmu. Saya salut itu. Tapi janganlah kesalahan-kesalahan itu atau bagi kami sebetulnya sangat menyakitkan. Terus bagi orang Islam makin imannya makin kuat. Memang iya caramu seperti itu, imannya kuat. Tapi kami kan sudah tahu bahwa itu semua salah, tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab.
Hanya itulah saya katakan Pak Juma. Mau es krim? Jadi kalau kami, kenapa tadi ada teori itu muncul, teori yang mengatakan Yesus demikian adanya, itu karena dari Katolik mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dia ilahi yang mengosongkan diri. Lalu kemudian ketika dia menjadi manusia 100%, kenapa Yesus itu tidak pernah jatuh ke dalam dosa? Maka saya tunjukkan dalil itu, Pak. Gitu, Iya, tapi harus saya benar. Tidak, apakah Alkitab mengatakan itu berdosa? Apakah contohnya tadi seperti anggur? Anggur, saya juga minum anggur cuma, tapi bukan anggur yang sudah ada fermentasi. Yesus juga minum anggur, tapi bukan anggur yang sudah fermentasi cuma. Karena Alkitab itu melarang, tidak boleh minum anggur yang sudah keras, minum pemabokkan. Karena itu dikatakan Alkitab sangat merusak otak. Jadi saya juga minum anggur, bukan anggur Vigor seperti yang di botol-botol itu. Dan saya beli anggur. Anggur apaan Pak? Kuku Bima, Bapak? Anggur saya beli dari pasar, 1 karton, saya jus. Memang kalau saya sampai 1 hari lebih, jadi dia itu menjadi fermentasi, jadi bisa memabokkan. Tapi supaya jangan memabokkan, saya simpan di kulkas supaya jangan fermentasi, jangan bisa jadi apa namanya itu, jadi kayak minuman keras gitu. Tuak pun saya minum, tapi tuak yang langsung dari pohonnya itu. Jangan tuak sudah dikasih apa itu namanya itu bahan-bahan untuk memabokkan itu. Jadi Alkitab kami itu tidak mungkin ajarannya bertentangan Pak Juma. Terus kamu klaim oh Yesus itu melanggar segala macam. Ya itu kan sangat menyakitkan Pak Juma. Padahal Yesus itu mengikuti hukum 10 itu, jangan mencuri. Ya, jangan mabuk-mabukan juga anggap. Jadi masa Alkitab kami bertentangan isinya itu? Itu kamu usahakan seperti itu. Jadi tidak elok begitu Pak Juma ya. Mari kita belajar bersama aja lah. Saya tidak mau ngajarin. Dan saya tidak akan bantah kamu karena begitu memang pemikiranmu. Mau diapain? Cuma yang bantah kamu nanti Alkitab itu, Pak Juma ya. Terima kasih. Iya, betul. Langsung bahas betul. apa gitu Pak Lamsen biar jangan langsung menyidang Gurunda Juma gitu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Lamsen itu betul. Ya itu betul bahwa kita tidak boleh kemudian menghakimi. Tapi saya cuma menyajikan data, Pak. Belum lagi kalau kita lihat dalam Yohanes 19:29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Apa yang terjadi, Pak? Itu benar itu. Itu kan untuk menghina Yesus. Juma kan konteksnya beda. Sedangkan orang itu orang jahat semua. Ya, Jadi artinya, Juma jangan campur adukan Yesus minum anggur. Enggak. Yesus itu kan minum anggur itu kan lagi juga enggak ditelan. Kok jadi dibuang juga. Enggak mungkin sampai di mulutnya itu cuma tetesan-tetesan aja. Dicelupkan. Iya, Masukkan ke tapi mulut. datanya kan begitu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Tidak Yesus diminum. berkata, Bukan lah. Aduh Juma. Kita baca dulu lah. Saya jangan iya begitu. dikatakan meminum, Pak. Kamu kan ustaz Lamsen. besar, sangat dipercaya orang umat-umatmu. Kamu itu caramu untuk Coba begini, coba Bapak buka Bible-nya. Ada nggak di situ dikatakan Yesus? Ada, saya tetap ada Juma. Kita buka Sudah di mana? Yesus meminum anggur asam itu, Kita buka berkatalah. mana? Kita buka. Iya. Di mana tertulis? Yohanes 19 nomor 30, Pak. Yohanes 19 nomor. Kamu percaya kepada kisah Yohanes ini seperti ini, tapi kamu tidak percaya tulisan Yohanes. Saya bingung lihat kamu ya. Maka Ini untuk menyajikan data, apaan? bukan Jadi berarti kalau memang kitab harus saya itu tidak benar, ya nggak usah beritanya tidak benar juga. Tapi bagi saya ini benar, tapi kamu kan tidak benar. Untuk apa kamu ajar-ajarkan yang salah supaya kami ya melakukan justru saya salah? tunjukkan kepada Bapak karena Bapak Coba. menganggap ini kita benar gitu loh, Pak. Mana? Yohanes 19 ayat berapa tuh? Nomor 30, Pak. Ayat 13, ayat 30 ya kita baca ya. Saya baca Ya. dulu 30. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ya, sudah selesai. Jadi Ada kan? gini, coba kamu bayangkan, dicelupkannya itu apa tuh yang ke anggur itu kan bukan gelas atau apa?
Minum bagaimana itu kan? Saya rasa Iya diminum kan juga. dalilnya Bapak sendiri yang baca. Sesudah Yesus Iya, meminum anggur. diminumnya, tapi bukan satu gelas apa namanya? Apa masa gitu Ya minum? itu Kan kita bisa tidak bayangkan. tahu Pak. Cuman Oke, ini tertulisnya kan bahasa sesudah Yesus manusia. meminum anggur Terminum. asam itu. Nah, artinya. Berarti ini terjemahannya salah ya Pak ya? Cuma berarti saat ini kamu mengakui bahwa Yesus disalib kan? Padahal kamu nggak percaya Yesus disalib. Berarti ceritanya kan nggak benar bagi kamu. Kenapa kamu begitu? Sudah. Memang katakan dalam Al-Quran itu ada yang disalib Pak. Memang ada penyaliban itu ada. tapi bukan Yesus kan? Ini kan Yesus ini. Ya kan Yesus ada beberapa orang Pak. Nah, berarti bukan Isa yang di Al-Quranmu itu. Untuk apa kita boleh ikutin ajaran Isa yang benar? Wallahu alam. Artinya ini kan tidak benar. Artinya berita ini kan tidak benar. Cuma kenapa kamu tekankan berita-berita yang tidak benar? Peristiwa ini tidak benar menurut Al-Quran. Untuk apa kita harus percaya ini? Itulah bikin Ya bingung. kan Bapak mempercayai Kamu kan ini. Jadi ustaz. saya Loh. kalau di dalam Al-Quran Pak diterangkan Makanya beritakan Bismillahirrahmanirrahim. ajaran Al-Quran yang benar Wa itu. ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani Kalau itu yang benar, ajarkanlah itu kepada bis-sholati saya. waz-zakati ma Iya, kuntu kalau hayya. itu yang benar, ajarkanlah itu kepada saya. Kita buang Nah, Al-Quran. Di ayat Al-Quran ini diterangkan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu dijadikan sebagai seorang yang diberkahi di mana saja dia berada. Bagus. Itu kan Wa ja'alani mubarakan Hmm. aynama kuntu. Artinya Ya. mustahil dia minum anggur. Iya, enggak minum anggur. Ya. Kalau Tapi begitu, di dalam kitab Anda kan di situ dikatakan sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah Yesus. Berarti kan Yesus minum anggur, Pak. ya oke lah, selesai. Artinya Alkitab saya ini kan enggak benar beritanya kan? Ya wallahu alam. Berdosa Itu kan? kan bukan kitab saya, Pak. Makanya saya pindah ikut kamulah dulu. Ini kan usaha Ya, abang ya. supaya saya membuang ini, memperkuat iman Islam. Artinya Ya. saya juga nggak percaya lagi kitab ini karena menurut penjelasanmu saya ikut Juma, guru besar. Oke lah, guru besar. Tapi nanti Kamu. balik juga Makanya saya mengikuti ikuti kamu lah, udah. Pak Juma, sekarang kamu kan guru besar. Saya tidak akan bantah kamu. Ikut kamu lah sekarang. Jadi sekarang kemana kamu bawa saya? Coba Juma. Nah, kemudian Al-Quran menerangkan lagi, membantah apa yang diterangkan di dalam kitab Bapak yang mengatakan, Yesus mengatakan ibunya dengan sebutan perempuan. Bahkan Yesus mengatakan begini, sebelum aku datang, semua orang yang datang sebelum aku itu adalah pencuri dan perampok. Berarti kan ibunya juga masuk dalam kategori itu. Sementara Al-Quran menerangkan begini, Pak, sabar. Wabarang biwalidati walam yaj'alni jabbaran saqiyya. Dan aku adalah seorang yang berbakti kepada ibuku dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Nah, sementara Yesus mengatakan semua orang yang datang sebelum aku itu adalah pencuri dan perampok. Berarti mengatakan Daud, Salomo dan semuanya itu adalah pencuri, bahkan termasuk ibunya. Kalau Al-Quran justru Nabi Isa itu wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Nah, kalau di kitab Anda Yesus itu terkutuk, celaka, mati di tiang salib dan seterusnya. Jadi sangat bertentangan, Pak. Bertentangan memang. Makanya kita pakai sekarang Al-Quran ya. Ya. Saya tidak bantah kamu guru. Oke, lanjut. Ya, memang kamu guru, Kang. Ya, lalu kemudian Al-Quran selanjutnya menerangkan begini. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Assalamu ala yaumutu. Ya, oke. Nah, dan dikatakan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku, kiranya dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Jadi selalu Nabi Isa itu sejahtera, ya, kesejahteraan, damai, keselamatan selalu ada pada dirinya. Itu seirama dengan Mazmur 91, Pak. Loh, kok pakai Mazmur? Kita benar nggak itu kita Mazmur itu? Aku bingung dengan kamu. Mazmur menerangkan kalau Yesus Mazmur itu kitab selamat. Seirama Mazmur dengan itu, nubuatan seirama walaupun untuk kitab Yesus kafir katanya. maka akan dipercayai. Kitab kafir kamu percayai. Seirama tapi ajarannya berbeda nanti. Jauh nanti arah tujuannya. Nah, maksudnya gini loh, Pak. Ajaran kafir dengan ajaran yang suci.
Kamu ngomong seperti itu, campur adukan, kamu bilang. Itu kafir itu, Mazmur itu. Kitab kafir itu. Ya, Masa kamu campur adukan? Udah. Kalau si kamu itu kafir ya udah, Bapak. Nah. Ya. Lalu kemudian diterangkan lagi di Al-Qur'an, "Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Nah, tadi kita lihat di dalam Matius bagaimana kemudian dia tidak melakukan perkataan yang tidak benar gitu loh, Pak. Itu cuma. Sudah, iya, maksudnya pembanding, Pak. Jangan, sudah tahu saya itu kafir, masa kamu campur adukan kafir? Kamu yang melarang saya jangan campur adukan yang hak dengan apa, yang batil. Bagaimana? Yohanes 7 itu loh, Pak, yang mengatakan jangan campurkan ayat-ayat Matius. Itu kan kafir punya itu. Itu kan bukan Imamat menerangkan 19 nomor 1, janganlah kamu berbohong. Nah, di kitab Anda, Yesus dikatakan berbohong. Makanya sudah berbohong, sudah nggak apa-apa. Makanya Al-Quran datang untuk mensucikan Yesus. Makanya diterangkan, Zalika Isa bin Maryam, qaulal haqqal ladzi fihi yamtarun. Dia itu bukan pembohong. Dia itu berkata sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Maka karena itulah, ya jangan kita meragukan Nabi Isa. Iya. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ayat Maryam ya, dalam surah Maryam diterangkan bahwa maka lillahi ayyattakhizza min walad subhana. Jadi diterangkan tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Allah itu maha suci. Ya. Maha suci dari persangkaan memiliki anak. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, terima kasih. Apabila dia hendak menetapkan suatu perkara, maka dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sama dengan apa yang tertuang di dalam Mazmur 33 nomor 9. Kok Mazmur? Jadi ketika Tuhan itu... Juma, saya marah sama kamu kalau gitu, Juma. Masa kamu campur adukan ajaran Al-Quran, firman Allah dengan firman setan? Gimana sih kamu? Jangan dibilang firman setan, tidak bagus. Firman kafir lah. Kamu kok campur adukan dengan kafir? Kamu yang melarang saya kok. Kami lagi ngikutin. Mazmur kitab saya itu udah kitab tidak benar, kitab kafir. Kenapa kamu campur adukan dengan yang suci? Ya, tapi jangan dibilang kitab setan. Maka entah apapun itu. Tidak perlulah. Kamu yang ngajari saya seperti itu, malah kami yang melakukannya. Jangan campur adukan. Maka saya marah dengan kamu selalu. Iya, jadi Nabi Isa atau Yesus itu dalam Quran, maka nalillahi ayyattakhizza min walad subhana. Jadi Allah itu maha suci dari tuduhan-tuduhan orang-orang terdahulu bahwa Sang Pencipta alam semesta itu memiliki anak. Ini diterangkan seperti ini. Makanya di dalam kitabnya teman Kristen itu Yesus itu hanya menyebut dirinya sebagai anak manusia. Udahlah itu, jangan larikan ke sana. Kenapa sampai begitu kamu, Jumat? Jorok kamu itu. Oke. Lalu kemudian di dalam surah Maryam juga diterangkan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu berkata kepada kaumnya Bani Israel, dan sesungguhnya Allah sembahannya umat Islam itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka perintahnya kemudian fa'budu. Ini adalah perintah Yesus atau Isa kepada Bani Israel. Maka sembahlah Allah. Inilah jalan yang lurus itu. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah jalan yang lurus. Dia mengajak manusia kemudian untuk menyembah kepada Allah. Makanya diterangkan di dalam inilah jalan yang lurus, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi yang diterangkan kemudian Al-Quran itu seirama dengan ajaran Yesus dalam kitab Yohanes. Bahwa dia tidak akan, manusia Bani Israel ajaran tidak akan ajaran setan. Aduh, Juma. Kok bisa serama? Berarti kok ajaran Yesus dibilang ajaran setan, Quran itu sama dengan iblis, setan. Karena kita kok bisa gitu? Ya, bisa iyalah. Karena kitab dari Allah. Kitab dari iblis, kitab dari setan, kitab saya ini. Masa saya irama kitab setan dengan kitab dari Allah yang suci dengan tidak suci, kamu gabung-gabungkan? Masa kitab Bapak akui sebagai kitab setan gimana? Kan sudah kita bilang tadi, kan bersalahan Yesus berdosa, ajarannya semua tidak benar. Artinya itu dari iblis ini, bukan kitab dari Allah ini. Gimana sih kamu? Bukan Pak,
Apakah Begini ini loh Pak dari Allah? Lamsen. Aduh, makanya saya, kalau ini Begini tidak loh. benar, ya sudah tidak benar, jangan kita gunakan. Harus suci, namanya suci itu tidak boleh digabung dengan yang tidak benar, yang tidak suci. Ini kan sudah tidak suci. Untuk apa kamu? Begini loh Pak Lamsen. Untuk Saya apa? tolong kasih ruang saya Oke, sebentar. saya tidak mau membahas. mendengar kamu lagi. Kamu ikutin kamu, tapi kamu rupanya seperti itu. Kami melarang saya menggabung-gabungkan yang suci dengan yang tidak suci. Oke. Jadi gini Pak. Kamu itu. Kitab Bapak itu bukan buatan Kristen. Kitab Bapak itu Makanya kita buang. bukan. Kitab Bapak itu buatan ahli Ini kita. kan bukan dari Allah. Berarti dari setan kan? Nah, setan itu memang gemar merubah-rubah firman Tuhan, Makanya mencampur tidak- adukan kenapa dia antara firman dirubah? Tuhan dengan yang bukan firman Berubah-ubah Tuhan, karena Pak. usulan setan, bukan usulan Tuhan. Tuhan tidak mungkin menyuruh orang itu merubah-rubah. Setan yang menyuruh, artinya ini keinginan setan. Bagaimana cara berpikir? Ya, maksudnya gini loh. Bagaimana Kan Bapak minta keterangan tadi dari kan Al-Quran. ada kitab Allah, tapi nggak kelihatan kitab Allah itu. Lalu tidak mungkin Allah menyuruh orang untuk merubah. Kamu rubah-rubah ya supaya kacau manusia ini ya. Tidak mungkin Allah. Itu pasti iblis yang Iya, memang menyuruh bukan, Pak. manusia Makanya rubah-rubah. begini loh, Pak. Di dalam Untuk Al-Quran apa? begini, Kamu dalam Al-Quran pakai begini loh, kitab-kitab Pak yang sudah- Lamsen. Ini kan kitab keinginan iblis. Untuk apa kita mau gabung yang suci yaitu Al-Quran? Pak Lamsen, gini loh, Pak. Saya tidak Al-Quran mau itu seperti tidak. itu. Kamu tuh gila kamu kalau gitu. Kamu melarang saya tidak boleh campur-campur, kamu campur-campur. Kitab setan dengan Bukan, kitab Pak, Allah. bukan. Gini, Untuk apa? Al-Quran Ini jelas begini kitab loh, Pak. setan. Karena ini manusia yang merubah-rubah atas anjuran setan. Apa kok iblis. bilang kitab setan sih? Kitab Ini dari iblis. mana? Kenapa? Siapa Jadi yang begini, Al-Quran tidak Dengar, mengatakan dengar, itu, dengar, Pak. dengar, Al-Quran dengar, mengatakan dengar. begini. Kamu jangan bandel. Kamu jangan bandel. Ini tercipta karena Al-Quran usulan mengatakan dari setan begini. kepada manusia. Tidak mungkin Allah. Lalu gimana sih kamu? Pak Lamsen kan kemarin mau Al-Quran bertanya. mengatakan begini, Pak. Saya mengikuti ajaran dia, tapi dia mencelak-mencelek. Kurang ajar. Iya, ini kita masuk ke dalam Al-Quran. Iya. Iya, yuk kita masuk ke Jangan Al-Quran. digabung-gabungkan Al-Quran ajaran menerangkan suci dengan begini. ajaran yang dari setan. Gimana sih si Juma ini? Kok dibilang ajarannya setan? Gini loh, Pak. Biarin Loh, dong. dengar. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Diseru oleh Allah kepada Bani Israel, janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan jangan Makanya. kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Nah, kitab Bapak ini yang dimaksud. Makanya kitab Bahwa saya kitab ini kan Bapak itu bukan buatan tidak mungkin Kristen, ini kitab atas Bapak itu anjuran buatan Allah ahli kepada kitab. manusia. Dengar dulu Juma. Kenapa terjadi kitab saya ini? Apakah ini mungkin keinginan Allah atau keinginan setan? Tidak mungkin Allah merusak ajarannya. Pasti setan merusak ajaran Allah. Terciptalah kitab saya. Ini keinginan setan. Berarti ini kitab setan, Juma. Hati-hati stroke Pak Lamsen. Bukan stroke, tapi saya marah sama Bilang Juma ini. kitab Kurang ajar setan, Juma ini. itu kitab itu dari Allah ini. kitab yang Berarti kalau dibuat. kitab dari Allah kita pakai. Kalau ini kitab dari Allah harus kita pakai. Kan Al-Quran sudah menerangkan, Pak, Makanya bahwa Al-Quran sudah walamma menerangkan bahwa ja'ahum Al-Quran rusulun min sudah menerangkan bahwa indillah. ini sudah dicampur adukan. Siapa yang keinginan siapa ini? Keinginan siapa ini Juma kitab saya ini? Tidak mungkin keinginan Allah ini campur-campur ini. Iya betul, makanya Allah jangan menerangkan. Jangan dipakai lagi. Makanya Allah menerangkan. Iya, maka diterangkan. Jangan kau campur adukan, Maka Pak. Itu kamu terang. kenapa kamu cerom? Dengerin dulu kakek Lamsen, dengerin dulu. Gantian, lanjut. Al-Quran juga menerangkan begini. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi keinginan orang-orang ahli kitab itu, Pak, menginginkan agar kita ini kembali kepada kekafiran. Itu Karena keinginan siapa itu? mereka itu Kan setan kan, dengki. iblis kan, tidak mungkin Allah. Ya memang bukan Allah, Pak, yang janganlah membuat kamu kitab campur Anda itu adukan ajaran bukan Allah yang kitab membuatnya. saya, hasil dari keinginan setan ini kepada Al-Quran yang suci. Maksudmu apa? Kan sudah dilarang. Mau campur adukan lagi. Ini Ini pemberitaan yang melanggar, harus saya kamu kabarkan melanggar. kepada Bapak. Juma kamu ustadz besar, kamu dipercaya umat lo, kamu kamu nggak malu gitu. Jangan Kamu baper. diikutin umatmu. Al-Quran menerangkan begini, Pak Lamsen. Nah, udah saya ikutin apa yang dikatakan Al-Quran, saya yakan, kan nggak marah saya. Iya, itu makanya kan ini kita sedang Makanya membahas jangan campur Quran. dengan Alkitab saya, karena berbeda itu, bertolak Enggak. belakang itu.
untuk kemudian membuktikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu betul, kan kita harus bawa bukti. Bagaimana bisa kebenaran ada di kitab saya? Aduh. Itu bukan kebenaran, tapi bukti yang diterangkan oleh Al-Quran, Pak. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi. Kamu itu tidak malu kamu. Nah, ini bercerita tentang kalau kamu bandel gitu, saya tidak mau lagi sama kamu. Bandel kamu, saya lihat. Enggak benar. Ya, jadi maunya gimana, Pak? Kita kan sedang membahas Al-Quran itu dengan asli. Jangan campur-campur ajaran setan dengan ajaran Allah, ajaran suci dengan ajaran tidak suci. Itu maunya. Ya, ini kan saya sedang menjelaskan Al-Quran, Pak. Nah, diterangkan lagi begini. Wahtalafal ahzab min bainihim. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadiyau azim. Ini diterangkan, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, yaitu Yahudi dan Nasara. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Nah, sekarang mari coba kita lihat, apakah Yahudi dan Nasrani itu bertentangan? Kan bertentangan, berselisih mereka. Ketika bercerita tentang Yesus, mereka berselisih. Boleh dilihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Kan begitu, Pak. Berselisih dia tentang Yesus. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak diragukan kebenarannya. Gitu loh. Bukannya saya mau masuk ke dalam kitab Abang, tapi kan cuma mau membuktikan data bahwa Al-Quran yang dituliskan 1400 tahun silam itu benar adanya. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi Al-Quran itu kemudian menjelaskan sesuatu yang tidak kemudian tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya gitu. Cuman saya minta, janganlah katakan kitabnya saudara Kristen sebagai kitab iblis, kitab setan, itu nggak bagus. Al-Quran tidak pernah mengatakan itu, Pak. Al-Quran hanya mengatakan bahwa ahli kitab itu gemar merubah, menyembunyikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaru bi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Itu Allah terangkan begitu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diwahyukan Allah, yaitu Alkitab, dan kemudian menjualnya dengan harga yang sedikit, harga murah, hanya karena ingin dipancung, dia menjual ayat-ayat Allah. Mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Al-Quran kemudian untuk membuktikan kebenarannya, salah satu poinnya adalah hadirkan kitab-kitab terdahulu. Apakah betul sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Ternyata betul, Pak. Jadi jangan gengsi lah. Dan jangan mengatakan kitabnya teman Kristen itu kitab setan, kitab iblis. Tidak boleh. Jangan mengatakan itu. Itu penistaan namanya, Pak. Anda kena undang-undang nanti. Silakan Pak Lamsen dilanjutkan. Mau belajar apa lagi tentang Quran? Silakan Adinda Tahta, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya Bang, ini kan tadi dia bertanya, dia pengen nanya sama Ustadz. Nah ini udah disiapin, tapi Pak Lamsennya kejang-kejang. Pak Lamsen, dibuka mic-nya Pak Lamsen. Ini ada Ustadz Atta, ada Ustadz Juma kan, tadi diminta, kira udah diinin. Pak? Kayaknya udah ngambek ya. Pak Lamsen ngambek kan. Mungkin tersadarkan dia ngatain kitabnya teman Kristen sebagai kitab iblis sekali. Nggak boleh loh itu Pak Lamsen. Nggak boleh. Gara-gara mabuk ubi mah dia Bang pakai masaku. Jangan-jangan dia mabuk anggur, kan ada larangannya tadi kan. Aku takut stroke-nya kumat. Jangan kan pingsan Pak Lamsen. Ya coba ini Adinda Zion, coba tolong kirim teman ke rumahnya Pak Lamsen, jangan sampai. Tugasmu Zion. Tugasmu.
Udah saya hubungin Pak Baho, Pak Jenai Baho, itu Pak Lamsen kok bisa mabuk-mabuk. Ini ada teman Hagios Pneuma. Iya. Pak Silakan. Hagios, dibuka mic. Pak Hagios, mic-nya dibuka. Kabur. Ini sambil nunggu Pak Martin bentar lagi Bang. Berapa menit lagi udah sampai katanya. Pak Lamsen, silakan Pak, bertanya aja kalau gitu, tanya tentang apa kek di Al-Quran, silakan. Iya, dia mau nanya-nanya Bang, tadinya Bang, mau nanya-nanya Al-Quran kepada Bang Juma sama Tata. Nah, ini tuh ada pakarnya di sini. Ada adik saya, Cak Tahta. Teman-teman jangan lupa ya, channel beliau di subscribe, teman-teman yang ada di Zulkifli Abbas. Tolong supaya channel Adinda Tahta itu di subscribe, di like, di share, supaya dakwah kita itu bisa tersampaikan ke pelosok-pelosok. Apa namanya itu? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel saluran online juga ya teman-teman, Mantepe. Terus siapa lagi yang punya channel? Sion Junior, ada channelnya Sion Junior. Nggak ada lah Bang. Ya, nggak ada Bang. Sion Junior. Ini Pak Lamsen ngambek apa gimana nih Bang Erwin juga ada. Bang Zuma? Dia ini ngambek. kayaknya ngambek terhadap diri sendiri. Tadi dia ngatain kitabnya sendiri dan kitab iblis, kitab setan. Sementara kita sedang mengupas kemudian telah kasus apa yang diterangkan Al-Quran gitu tentang Nabi Isa. Kan Al-Quran cuma mengatakan begini, ya ahlal kitab lima takfuru nabi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui? Nah ini nyata ini tidak bisa diragukan ini kebenarannya. Nih Bang, udah saya bilangin katanya dia mau nanya Bang katanya. Siapa tuh? Biasa, Kuku Bima, Pak Lamsen, komandan saya itu Bang. Oh, Kuku Bima. Pak Lamsen, buka mic-nya dong, katanya mau nanya tentang Al-Quran. Tuh ada Ustadz Juma sama Ustadz Tata tuh. Ayo. Pak. Silakan Pak Lamsen, nggak usah ngambek. Nanti tak belikan permen Bang Zion, Pak Lamsen. Hostnya kan nutup saya dari tadi. Hostnya, saya mau buka nggak bisa. Waduh. Hostnya ini, lagi. Gimana sih? Bang Ivan ini nggak kepencet sama saya Bang. Termute sendiri. Oh, ya udahlah, anggap saja iya angin lalu. Cepatlah Pak. Mau nanya apa Al-Quran tuh Pak? Ada Ustadz Juma, ada Ustadz Tata tuh. Silakan. Saya itu diajarkan dulu baru saya tanya. Nggak bisa apa saya tanya, orang belum ada yang diajarkan. Oh ya, baik. Oh ya. Tapi diem bapaknya kalau diajarkan. Ya diam lah, saya jangan disinggung kitab setan. Oh iya. Biarin Bang, jangan udah ngakuin. Jangan gitu lah. Iya, Pak Lamsen. Lanjut, ya, Bang. jadi Nabi yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan kemudian hikmat Injil, mengajarkan kemudian manusia Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, ketetapan Tuhan di dalam hukum Taurat, di dalam kitab Taurat, itu ketika dia datang kepada Bani Israel mengajarkan satu ajaran yang tegas. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Ulangi dulu. Kira-kira jangan terlalu panjang. Pak Juma, dari awal dulu kembali. Ini barusan ini. Ulangi dulu dari awal sampai berapa kata-kata ini. Biar saya bertanya. Kalau terlalu panjang, saya nggak tahu lagi apa mau saya tanya. Berapa kata itu? Mulai. Jadi Nabi yang datang kepada Bani Israel itu. Nabi yang datang kepada Nabi Israel itu. Kepada Bani Israel. Siapa kira-kira itu ya? Coba terus. Coba terus. Mengajarkan Bani Israel kembali kepada ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Dan mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Tuhannya umat Islam. Dengan berkata, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'abudu. Hadza siratum mustaqim.
Maknanya daripada penyampaiannya adalah mengajak Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah, Tuhannya dia dan Tuhannya Bani Israel. Oke, terima kasih. Saya bertanya. Itu sebagaimana yang tertuang di dalam Yohanes 4 nomor 22. Bukan Yohanes, inilah marah saya. Sorry, lupa. Oke, lanjut. Anggap saja nggak ada. Silakan. Makanya jangan campur adukan ajaran tidak suci dengan yang suci. Saya tetap belajar yang suci ini saja, yang benar ini. Aku bertanya, loh, saya benar-benar cuma kamu kan guru besar. Saya percaya kepada kamu. Pak Lamsen jam panjang juga dong, terbang Jumai jadi nggak panjang, cuma bolak-balik. Oke, Komandan. Yang dikirim oleh Allah itu, Nabi itu kepada bangsa Israel siapa dan kapan? Iya, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Lamsen. Ya. Inna huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li Bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Berarti yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus yang mana itu? Yesus yang datang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel dan mengajarkan Bani Israel untuk tidak meninggalkan hukum Taurat sebagaimana yang tertulis dalam sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa dia diutus untuk membenarkan Taurat dan mengabarkan akan datangnya sosok nabi yang bernama Ahmad. Oke, terima kasih banyak. Saya tidak akan bantah kamu. Iya. Jadi tadi katanya Isa atau Yesus, tapi bukan Yesus Alkitab ya. Isa atau Yesus itu apakah jangan bawa Bible, Pak. Iya, makanya bukan Alkitab saya, bukan Yesus Alkitab saya. Isa saja lah. Nanti marah Pak Lamsen. Iya, betul. Iya, Isa sajalah. Jadi tadi kamu ngomong, jadi Isa diutus kepada bangsa Israel. Iya. Ya. Jadi Isa ini kamu bilang tadi diberikan tadi kitab Injil. Iya. Jadi kitab Injil yang diberikan kepada bangsa Israel, apakah masih ada Injil itu di Israel saat sekarang? Masih ada? Oke, saya jawab Pak. Ya. Atau didengar aja? Ya. Kalau boleh dengan data-data lah dia. Oke, baik. Karena Al-Quran ini kitab suci loh. Saya tidak mau main-main dengan Al-Quran. Ya, baik. Jadi gini. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, Kadrun. Nyimak dulu, Kadrun. Oke. Waalaikum. Jadi gini. Di Al-Quran itu dijelaskan ya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel menolak, Bani Israel mengolok-olok dia. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Anda, misalnya di dalam Galatia, maaf. Seperti yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada ahli kitab, mereka kemudian menyembunyikan, mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu teguran Allah di dalam Al-Quran. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran firman yang kami wahyukan kepada para nabi, padahal engkau mengetahuinya. Itu Pak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi sekarang Juma sudah mulai bagus. Saya senang kalau begitu. Kalau begini kan enak, jangan terlalu panjang. Saya ingin bertanya kepada kamu. Wahai kamu ahli kitab. Ya. Jadi siapa yang ahli kitab ini? Berarti ada kitabnya kan? Ya, betul. Ya. Yang ahli kitab siapa dan kitabnya apa? Namanya kitabnya itu. Nah, baik. Jadi ketika Al-Quran berbicara mengenai ahli kitab, maka Al-Quran ini sedang berbicara mengenai keturunan dari Nabi Yakub yang kemudian diserahkan beberapa kitab dan nabi kepada mereka. Mereka disebut sebagai ahli kitab karena mereka memiliki kitab. Nah, kemudian ketika Allah memberikan kitab kepada mereka, kata Allah, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Padahal engkau mengetahui, kenapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah? Nah, jadi ahli kitab ini ketika diberi kitab mengingkari kitab mereka sendiri. Makanya dianggap kitab itu sebagai kutukan. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Galatia 3 nomor 13. Sorry, maaf. Itu anggap saja keselo, anggap saja tidak ada.
sebagaimana yang Allah terangkan di dalam pengakuan daripada Al-Quran ketika kemudian dikatakan oleh Allah, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadina unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu ya la'allahum yarji'un. Golongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Ini datanya sangat jelas, Pak. Bagaimana kemudian ahli kitab itu mengajarkan kemudian untuk meninggalkan apa yang tertuang di dalam kitab Allah yang diberikan kepada mereka. Terima Ketika kasih, Musa jangan terlalu datang. panjang. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Juma. Saya sudah mulai tidak marah dengan kamu lagi. Sudah mulai bagus. Alhamdulillah. Iya. Makanya jangan terlalu panjang supaya saya bisa bertanya. Ya. Iya. Kita bersahabat. Saya tidak benci dengan kamu, cuma caramu itu saya benci, ya. Oke, begini. Iya. Guruku, saya angkat kamu jadi guru saya. Baik. Kamu mengajar saya. Begini, guru kungfu. Iya. Dari tadi kamu ngomong, ahli kitab supaya kembali dari kekafiran. Sekarang kan dia harus kembali kepada kitabnya itu. Nah, sekarang kitab itu kitab apa namanya? Kamu belum jawab. Kitab mereka itu kitab apa? Ya, kitab mereka itu ada Torah, ada Zabur atau Mazmur, ada Injil. Oh, terima kasih. Ya. Apakah Torah itu sampai sekarang masih ada dan Injil itu masih ada? Dari penggambaran Al-Quran, saya harus menjawab tentang Al-Quran ya. Ya harus Al-Quran lah, ya benar. Harus Al-Quran. Iya, baik. Nah, di sini diterangkan dalam Al-Quran bahwa kitab mereka itu setelah disampaikan kepada mereka, Al-Quran menerangkan wa inna minhum lafariqam yalwu. Ya, artinya orang-orang ini segolongan dari mereka diterangkan apa istilah itu? Al-sinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allah kadziba wa hum ya'lamun. Artinya gini, sesungguhnya ketika mereka itu diberi kitab, segolongan di antara mereka memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab. Supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian daripada Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab yang mereka bacakan. Yang ia katakan itu. Yang datang dari Allah itu. Padahal ini bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Jadi di antara mereka itu Pak, mereka gemar menyembunyikan firman Allah. Jadi kalau Anda minta kemudian mana Tauratnya, itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Mereka gemar kemudian mutar-mutar lidah mereka, merubah-rubah firman Tuhan. Makanya Musa di dalam kitab Ulangan mengatakan, sedangkan, sorry. Ini karena kebiasaan saya ini. Kurang baik, kebiasaan yang kurang baik ini. Harus dihilangkan. Lanjut, Bang. Oh iya. Makanya dalam Al-Quran, Pak, diterangkan, sedikit lagi, Pak, supaya saya tidak lari ke kitab selain daripada Quran. Di situ diterangkan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi orang-orang terdahulu diterangkan dalam Al-Qur'an, celakalah wahai engkau yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Nah, jadi yang kitab yang muncul sekarang itu bukan lagi Taurat, bukan lagi Injil, tetapi kitab yang dituliskan berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana yang diterangkan sendiri oleh pengarang Lukas dalam Lukas 1. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Pertanyaan yang lain. Silakan, Pak. Oh, kembali ya, Pak Juma. Saya mohon ayat Qur'annya dibuka supaya jelas. Maksudnya? Ya, di keren ayatnya kita baca. Saya ingin baca itu, yang kamu bacakan itu. Pak Lamsen bisa baca. Ada yang bisa menunjukkan Al-Baqarah ayat 79. Al-Baqarah ayat 79, Bang ya? Iya. Pak Lamsen bisa baca, Bang. Nah, nanti bukan itu bahasa Indonesianya dong. Oh iya. Jadi nggak pakai bahasa Arab nih. Orang belajar, saya mau belajar dengan cuma saya. Siap. Al-Baqarah berapa, Bang? Bang Juma? 79. 79. Benar. Saya juga buka di sini, ya.
Oh, Pak Lamsen punya Al-Quran, Bang. Punya. Masa nggak punya? Al-Baqarah. Iya, mantap. Al-Baqarah 79 ya? Masya Allah. 79, Pak. Oke. Apa atau saya yang baca? Saya cari. Boleh. Oke. Ini ada itu, Pak. Ada saya baca tanya nih, kalau saya baca mau nih ya. menjawab Saya silakan ya. Udah dapat ya, ntar ya, saya Al-Baqarah. Oke. Tapi Kita saya bantu, baca terjemahannya ya. Untuk paham Quran. Arabnya juga nggak Terjemahannya ya. apa-apa, Pak. Boleh kan? Arabnya juga nggak apa-apa. Boleh. Arabnya juga Oke. boleh. Jadi kita Kalian- sama-sama membahas. Kalau saya pun salah jangan dimarahi, jangan diketawain ya. Enggak. Bahas ya. Iya. Al-Baqarah ayat 79 terjemahannya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Jadi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini ada dari Allah. Jadi kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Terus saya bikin kalimat baru ya. Tidak akan celaka orang-orang yang tidak menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Dan tidak mengatakan itu dari Allah. Berarti pertanyaan saya, guru ya, guru Daku. Iya. Artinya apakah semua manusia saat itu, orang-orang itu menuliskan ya Alkitab itu dikatakan dari tangannya itu dari Allah? Karena dikatakan di sini, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang ya yang menulis. Tapi aku katakan bisa tidak ada kecelakaan bagi orang-orang yang tidak menulis. Bagaimana kira-kira itu Pak Juma? Apakah semua menulis seperti yang dimaksud Al-Quran ini? Ya, baik. Saya yang jawab atau Ustaz Tahta? Ya Al-Quran lah, jangan orang. Al-Quran. Oh iya, baik. Al-Quran yang menjawab. Baik. Jadi gini, Pak Lamsen di sini diterangkan ini adalah reaksi daripada apa yang muncul kemudian. Jadi Al-Quran ini tidak sekonyong-konyong diwahyukan tanpa ada dasar yang menyebabkan, yang mengakibatkan Allah mewahyukan ayat ini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Kenapa Allah menerangkan? Ya. Pak Juma, apa yang saya tanya itu dijawab. Yang saya tanya, ya, jangan begitu. Ini kan ada dua golongan sekarang ini. Yang di sini dikatakan celakalah orang-orang yang menulis, ya. Apakah orang-orang yang tidak menulis celaka? Apakah semua menulis seperti yang dimaksud ayat ini? Itu maksud saya. Dijawablah. Semua akan menulis seperti ini apa tidak? Iya, kan sebenarnya pertanyaan Bapak ini apa ya bilangnya? Tapi nggak apa-apa lah ya. Di sini kan sudah jelas yang celaka yang menulis kita, Pak. Makanya ada orang yang tidak menulis kan? Iya, berarti mereka tidak celaka menurut versi ayat ini. Berarti guruku ini sudah mengerti maksud apa yang di dalam hati saya itu. Berarti kalau tidak semua menulis, artinya masih ada dong sisa-sisa yang tidak ditulis, masih ada yang benar, ya wajar dong. Jangankan ini kitab Injil atau Taurat yang sangat berharga ini, uang ratusan ribu rupiah ini, uang 100 ribu rupiah, banyak orang, tapi tidak semua orang membuat uang 100 ribu palsu tiruan serupa persis. Apakah semua jadi palsu? Kan tidak kan? Ini jadi pertanyaan saya. Apakah semua jadi palsu? Kitabnya Allah itu, Taurat itu, dan Injil itu, apakah semua jadi palsu? Itu pertanyaan saya. Iya, jadi gini Pak. Kalau kemudian ayat ini menceritakan tentang orang menulis kitab dengan tangannya sendiri itu celaka. Orang yang mengimani kitab yang ditulis dengan tangan sendiri juga ini jauh lebih parah celakanya, Pak. Ya, makanya yang saya tanya ini, apakah semua Taurat dan Injil itu sudah jadi palsu semua? Karena tidak semua, kita kan tidak semua menulis. Ya kan tidak semua orang. Ada yang tidak. Artinya ada yang tidak dipalsukan. Banyak yang sudah dipalsukan seperti uang rupiah. Banyak yang sudah dipalsukan dan ada juga yang tidak dipalsukan. Maka saya bisa belanja yang tidak palsu itu kan. Nah, apalagi kitab yang berharga ini, Taurat dan Injil ini sangat berharga ini dipalsukan orang. Apakah semua dipalsukan? Ini menjadi pertanyaan saya. Iya. Jadi gini Pak, satu hal yang ingin saya katakan kepada Pak Lamsen, bahwa kita umat Islam dan umat Kristen itu memiliki masing-masing kitab. Kitabnya umat Islam berasal dari Bani Jangan Israel. lari dong, guruku. Saya nggak lari, Pak. Sabar. Apakah semua dipalsukan atau tidak? Al-Quran tidak pernah mengatakan, dengar,
Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa kitab terdahulu itu dipalsukan. Tidak ada dalam ayat Al-Quran bahwa kitab terdahulu dipalsukan, nggak ada. Yang ada di dalam Al-Quran adalah orang-orang terdahulu gemar mencampur adukkan firman Tuhan dengan catatan tangan mereka sendiri. Setuju saya. Nah, orang terdahulu gemar mengingkari ayat-ayat Allah yang datang kepada mereka melalui perantaraan Nabi dan Rasul. Artinya tidak semua kan? Tidak semua. Artinya tidak semua. Mereka ada yang taat kepada Nabi Musa, ada juga yang taat kepada Yesus. Loh, gitu. Mana ada hubungannya Musa dengan Yesus? Jauh itu. Aduh, jangan gitu dong. Ya udahlah, maaf. Aduh. Jadi kita sudah sepaham kan, guruku? Kita sudah sepaham berarti ayat ini tidak mengatakan bahwa semua kitab suci orang Yahudi itu sudah dipalsukan, karena hanya sebagian orang yang memalsukan. Artinya masih ada kitab yang benar, yang asli. Itu guruku. Nah, itu dia, Pak. Kitab yang asli itu yang mana? Nah, itu yang kita cari. Mana kitab asli itu? Iya, sementara kitab Anda sendiri, Anda sudah katakan kitab iblis tadi. Berarti, kitab saya ini kan sudah kita akui tadi bahwa ini kitab dari setan. Inilah yang hasilnya itu. Lah, Bapak aja yang bilang. Jangan ketawa. Kita kan sama-sama. Kan Bapak yang ngatakan. Aku tidak pernah mengatakan itu. Karena kita kan bisa pakai otak dan logika kita kan. Tidak mungkin Allah menyuruh manusia supaya mengeluarkan kitab yang dipalsu-palsukan. Kan itu kan dorongan dari iblis. Tapi kan datanya jelas, Pak. Di dalam kitab Anda itu kan larangannya jangan kau melanggar, jangan kau merubah-rubah firman. Kan ada. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Namanya kitab setan kan penipu setan itu. Kan kita harus sesuai, harus sepaham lah kita, seide lah kita bahwa kitab Injil yang saya punya ini, kitab Taurat saya ini, kan sudah mengatakan itu karangan-karangan wartawan-wartawan gadungan. Artinya ini adalah suruhan setan. Ini kitab setan, untuk apa kita gunakan ini? Artinya menurut Al-Quran ini masih ada kitab asli. Itu kita cari. Tidak ada diterangkan Al-Quran masih ada kitab asli. Dari sini nggak ada juga diterangkan Al-Quran ada kitab palsu. Cuma barusan kita analisa. Tidak semua orang menulis dan tidak semua kitab Injil atau Taurat itu yang dipalsukan. Barusan kita analisa, kok bisa berubah? Iya, memang betul. Makanya, kalau tidak semua, berarti masih ada kitab Taurat dan Injil. Ini tidak berbicara mengenai semua atau tidak semua, Pak. Ini berbicara mengenai lahirnya sebuah kitab yang dituliskan kemudian berdasarkan dari para tangan sendiri. Iya, gitu. Saya tidak bantah kamu itu, cuma kalau memang sudah ada yang sudah dipalsukan pakai jari tangannya sendiri dikatakan dari Allah padahal bukan, itu kan bohong kan? Artinya masih ada kitab yang tidak ditulis oleh orang manusia. Ya kalaupun masih ada, faktanya yang Bapak imani kan bukan yang masih ada itu, yang Bapak imani kan itu yang ditulis tangan. Makanya saya tidak mau pakai lihat, makanya kita tinggalkan kan, kita sama-sama meninggalkan. Saya ikut kitab suci yang benar, tidak ada kesalahan di sini. Kan tidak ada kesalahan di sini, tidak boleh ini. Tidak ada yang salah di sini. Harus yang benar semua. Jadi Bapak pakai kitab apa, Dan? Hah? Bapak kitab apa? Apanya? Al-Quran dia. Kalau nggak pakai kitab yang Bapak pegang sekarang, lalu pakai kitab yang mana? Loh, maka saya tinggalkan, kan kita sudah paham bahwa ini bukan kitab dari Allah. Jadi Bapak mau tinggalkan kitab apa? Yang benar. Saya kan ikut kamu, guruku. Mana bawa saya? Guruku, saya percaya kepada kamu sekarang, guruku. Berat di Islam itu, Pak Lamsen, berat. Benarnya di mana? Kita cari dulu mana kitab yang tidak dirubah itu, kan masih ada. Menurut ayat ini pasti ada lah. Dan ditambahkan, saya tunjukkan ayat ya. Ini tunjukkan ayat lagi nih, cuma ya, jangan kamu ini bantah Al-Quranmu ya. Kan kitabnya sudah dirubah-rubah, Pak. Hah? Kan sudah dirubah-rubah tadi. Yang dirubah-rubah itu ada yang dirubah kan tidak. Ini nih. Di mana dalilnya itu? Kan ya ahlal kitabi lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kau campur adukkan? Berarti mereka sudah mencampur adukkan, Pak. Makanya dibuangin campur adukan itu. Pasti ada yang tidak campur adukan. Enggak bisa, kan sudah dicampur adukan tadi. Oke. Saya ikuti kamu, saya tidak bantah kamu lagi ya. Ikuti otakmu dulu, saya ikutin ya. Ini kita pelajari. Saya mau ngikutin otaknya Al-Quran. Al-Quran yang kita pelajari ya. Pelan-pelan Al-Quran ya. Ya. Jadi Al-Quran.
Nggak bisa nanti. Jadi Al-Quran lah yang dasar saya. Saya tidak mau pakai otaknya Juma. Saya tidak mau pakai otak Ustaz. Siapapun tidak mau. Saya mau dari kitab suci yang benar. Kita akui benar, ya. Ya. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya. Bentar ya. Al-Baqarah mulu Pak Lamsen. Bentar dulu. Sabarlah. Saya kan ini kan bukan kitab saya, masih belajar saya. Oh Iya. iya, siap. Mantap. Masih belajar saya. Saya baca ini pelan-pelan ya, guruku ya. Al-Baqarah 213. Ya. Wis. Al-Baqarah 213. Buka, ada kitabnya? Al-Baqarah berapa, Pak? 213, 213. 213. Saya belajar, Pak ya. Jangan Iya. jangan dimarahi salah-salah saya. Iya. Ya, apa yang Bapak ingin pertanyakan? Sudah, saya baca ya. Iya. Ini saya mohon waktu agak panjang sedikit. Saya akan bertanya tentang apa yang dikatakan oleh guruku Gurunda Zuma. Saya baca. Iya. Iya. Sudah dapat, Pak Juma? Iya. Silakan, Pak. Manusia itu adalah umat yang satu dalam kurung Iya. setelah timbul perselisihan. Iya. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Jadi Allah itu sudah menurunkan kitab yang benar. Ini tidak salah loh. Ini kita harus akui. Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan siapa-siapa. Ini perkataan Allah. Untuk Iya. memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi Allah ini tidak pernah meninggalkan orang, harus beri petunjuk terus. Itu Allah, baiknya Allah itu. Kitab itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang bernama Taurat dan Injil. Nah, jadi Taurat dan Injil itu adalah kitab Allah. Al-Baqarah ayat 101 kita baca ya, pelan-pelan ya guruku ya, jangan bosan ya, agak lama sedikit. Iya. Silakan. Sudah dapat guruku? Udah. Nah. Tahu Dan kok, setelah saya. datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka. Sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Ternyata Taurat dan Injil itu adalah milik Allah yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Al-Baqarah 44 ya, kita baca, ada? Dapat? Coba buka lagi. Al-Baqarah 44. Iya. Sudah saya baca. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Artinya sungguh amat baik Allah itu kepada umat-umatnya itu. Jadi tanpa cahaya dan tanpa petunjuk memang manusia tidak bisa bikin apa-apa. Ya, saya sendiri pun kalau tidak ada cahaya dan tidak ada petunjuk, ke dapur aja saya tidak bisa ambil piring, ambil sendok tidak bisa. Coba gelap rumah saya, tidak ada cahaya dan tidak ada petunjuk jalan ke dapur, tidak akan bisa. Itulah maha pentingnya Taurat dan Injil menurut Al-Quran. Taurat dan Injil itu maha penting. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah dari diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 46. Dan kami iringkan jejak mereka, Nabi Isa, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Jadi Isa itu membenarkan Taurat, tidak ada yang salah. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Don Ditan. Taurat itu keluar langsung dihilang katanya. Dan kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Wah, amat penting ini, sangat vital ini, sangat berharga. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya,
Taurat dan Injil itu sungguh maha penting. Karena Taurat dan Injil itu maha penting, tentu pasti Allah SWT pelihara. Harus dijaga itu. Saya sendiri, bunga saya yang tanam, saya pelihara, saya jaga. Jangan sampai yang daunnya itu sampai terkopek. Saya jaga tuh. Apalagi ini Allah punya Taurat dan Injil yang maha penting itu. Harus dijaga itu. Di Al-Khair ayat 3 ya. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara. Jadi kalau Allah tidak pelihara Taurat dan Injil yang maha penting itu, berarti Allah itu tidak maha memelihara. Bagi pendapat saya ya. Artinya Allah itu pasti memelihara Taurat dan Injil, tidak akan bisa hilang. Kalau Allah SWT tidak memeliharanya, Taurat dan Injil yang maha penting itu, maka Allah SWT itu bukan Allah yang maha memelihara. Cahaya dan petunjuk itu sudah pasti kalimat Allah. Di Quran surat 6 Al-6 ayat 34. Dan sesungguhnya telah didustakan dalam kurung pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun, dengar Pak Juma guruku ya, tak ada seorang, dengar guruku ya Pak Juma, tak ada seorang pun yang dapat merubah, dengar guruku Pak Juma, tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji Allah. Ini dengar, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul itu. Yunus ayat 4. Buka. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah atau janji Allah di dalam Taurat dan Injil itu. Tidak ada itu. Yang demikian itu adalah kemenangan yang benar, yang besar. Kesimpulan Pak Juma. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimat atau firman Allah dan tidak akan berubah. Berubah saja pun tidak Pak Juma. Apalagi hilang. Tidak mungkin Pak Juma. Jadi ajaran Al-Quran ini bertolak belakang dengan ajaran Don Ditan, dengan ajaranmu yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil telah dirubah-rubah dan hilang. Itu yang dapat saya pelajari Al-Quran. Makanya saya tidak mau mendengar Don Ditan yang mengatakan Taurat itu sudah hilang sama sekali. Al-Quran mengatakan tidak boleh hilang. Berubah aja tidak, apalagi hilang. Bagaimana Don Ditan? Jawabannya. Iya, baik. Jadi terima kasih Bapak udah panjang ya menceritakan tentang apa yang kemudian tertuang di dalam Al-Quran tentang kitab Taurat. Jadi Allah memang mengatakan begini Pak. Wa is ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika Allah kemudian memberikan kitab kepada Musa. Jadi yang diberikan kitab ini adalah Musa. Ya. Kitab Musa ini tidak mungkin dirubah oleh kemudian orang-orang yang menginginkan kesesatan di dalam kehidupan keberagamaannya. Jadi ketetapan Tuhan itu tetap saja, Pak. Tapi kemudian orang-orang yang ada sebagai kaumnya Nabi Musa, sebagaimana kemudian yang tertera di dalam Keluaran 32 misal, itu menceritakan bagaimana kemudian keburukan kaumnya Nabi Musa. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktub. Apa yang diterangkan tadi yang saya katakan kepada Bapak, itu menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu itu gemar menulis kitab sendiri, kemudian dikatakan itu dari firman Tuhan. Jadi bukan kitabnya Musa, bukan ketetapannya Tuhan, yang menjadi dasar pijakan Musa menjalankan syariat untuk menjalankan ajaran agamanya, yang kemudian mereka rubah pondasi kebenarannya untuk menjadi sebuah kesalahan, lalu kemudian perintah Tuhannya dihilangkan, perintah Tuhannya dikaburkan, lalu kemudian dijadikan sebagai pedoman kitab mereka sebagai sebuah kebenaran. Tidak. Firman Tuhan tetaplah kebenaran, perkataan mereka tetaplah kesesatan. Jadi dua hal yang sangat berbeda di situ. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Itu makanya diterangkan. Jadi tetap saja firman Tuhannya itu kekal sifatnya. Ketika Tuhan mengatakan sembahlah aku, jangan ada Tuhan selain aku, itu tidak berubah menjadi sembahlah selain aku. Itu tidak berubah. Ketetapan Tuhan yang datang kepada Musa tidak akan pernah berubah. Yang berubah itu adalah konsep yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Musa,
yang kemudian menciptakan data-data sendiri untuk kemudian memalingkan firman Tuhan. Itu yang perlu dipahami. Tapi firman Tuhannya sendiri itu tetap kekal. Perintah Tuhannya itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah keinginan daripada orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, yang menginginkan kemudian mereka meninggalkan hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Itu yang perlu Pak Lamsen pahami dengan baik. Makanya di dalam Al-Quran itu Pak, ketika diterangkan di dalam surah Al-Baqarah yang Bapak bawa tadi, Musa alaihissalam mengatakan, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku, janganlah engkau menzalimi diri kamu sendiri. Itu perintahnya. Jadi ketika dikatakan kaumnya Nabi Musa menzalimi diri mereka sendiri, dengan cara apa? Mereka kemudian membuat sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan firman Tuhan. Firman Tuhannya tetap, tapi mereka membuat ketentuan sendiri. Makanya Musa menyeru kepada mereka, ya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan mengatakan, jangan kau sembah selain aku, tapi kaumnya Nabi Musa membuat sembahan baru, membuat tantangan baru. Ya, mereka menyembunyikan kemudian firman Allahnya, lalu memunculkan perkataan-perkataan mereka, menjadikan mereka itu memutar-mutar mulut mereka berbicara tentang firman Tuhan, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Ketika Musa menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah, orang-orang ini lalu kemudian menjadikan patung dari anak sapi sebagai sesembahan. Jadi firman Tuhannya kekal, tapi mereka membuat firman tandingan, ajaran tandingan. Nah, itulah yang sampai kepada kita hari ini. Makanya Al-Quran menerangkan bahwa sesungguhnya di antara mereka segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian daripada Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Itu dia katakan, kami sedang membacakan sebagian dari kitab Allah. Kamu menyangka yang dibacakannya itu dari sebagian dari kitab Allah, padahal ia bukan dari kitab Allah. Mereka mengatakan, ia membaca dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui, wahum ya'lamun. Jadi, kalau kemudian Pak Lamsen mengatakan, Taurat itu tetap, Injil itu tetap, betul. Perkataan, firman Allah, ketetapan, hukum, ketentuan Allah itu tetap, tidak pernah berubah. Yang berubah kemudian adalah munculnya sebuah pengajaran tandingan, yang menganggap bahwa apa yang mereka ajarkan itu dari sisi Allah, padahal sesungguhnya bukan dari sisi Allah. Wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitab. Dia katakan itu dari kitab Allah, itu dari ketentuan Allah, padahal bukan. Bukan dari ketentuan Allah, bukan dari kitab Allah, melainkan dari perkataan mereka sendiri. Makanya Al-Quran itu final, Pak. Jadi yang sampai kepada kita itu bukan lagi kitab asli, bukan lagi kitab palsu, bukan kayak begitu Al-Quran. Tetapi sebuah pengajaran yang isinya mencampur adukkan antara hak dan batil dan menyembunyikan kebenaran, padahal orang-orang ini mengetahui, wa antum ta'lamun. Mereka mengetahui, engkau mengetahui. Nah, gitu Pak Lamsen. Jadi kalau Anda mengatakan, oh Taurat tidak pernah dirubah, berarti kitab kami yang perjanjian lama ini adalah Taurat. Oh, tunggu dulu. Gak begitu cara belajarnya. Ya, silakan Pak Lamsen. Open mic, Pak Lamsen. Ciluk, Pak. Tidak bisa saya buka dari tadi, orang ini dikunci. Ya. Jangan pakai sarung, Pak, kalau udah siang begini, makanya. Iya, nggak tahu nih. Sebetulnya saya udah ngantuk, tapi saya bisa ambil kesimpulan. Dari ngantuk. Ngantuk lah, terlalu panjang kan.
Kumat lagi penyakit Juma itu. Saya nggak boleh Terlalu- panjang, oke. Iya, kumat lagi. Tapi saya bisa sembuhkan. Iya. Kita kan tadi bicara tentang kitab Taurat dan kitab Injil. Yuk. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa kitab Taurat itu satu titik pun tidak bisa dirubah oleh satu orang. Manusia siapapun tidak bisa merubahnya. Iya. Saya setuju dengan perkataan Juma. Saya tidak bantah Juma itu. Ada orang yang membuat kitabnya, ditulis, tapi dikatakan itu dari Allah. Tapi enggak semua. Jadi kitab Injil atau kitab Taurat asli itu tetap ada. Walaupun orang ada yang menulis sebagian kitabnya. Jadi bukan lantaran dengan demikian hilang semua, kan tidak. Tidak mungkin hilang semua karena Al-Quran sendiri yang mengatakan, bukan saya Juma. Jangan tuduh saya Juma. Yang saya baca dari terjemahan itu, tidak bisa hilang. Berubah saja pun tidak bisa, apalagi hilang tidak bisa. Karena dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Juma. Kalau Allah tidak menjaga itu, sudah lebih hebat otak manusia. Contohnya, kalau saya di jalan tol, di situ ada petunjuk. Petunjuk itu sangat dijaga oleh pengawas supaya jangan robah. Kalau sempat robah, rusak semua orang. Keder semua, hilang, keliru kemana-mana. Apalagi Allah. Allah yang maha penjaga, maha pemelihara. Tidak mungkin hilang kitabnya. Jadi yang Juma bilang itu benar. Ada orang, ya celakalah orang-orang yang menulis kitab ya yang dikatakan dari Allah padahal bukan dari kitab Taurat dan Injil diambil. Ya memang banyak itu. Sudah tercatat di Taurat dan Injil, jangan mencuri. Apakah semua orang tidak mencuri? Banyak orang mencuri. Siapa yang kita ikutin? Harus apa yang tercatat di Injil. Jadi kita jangan ikuti orang-orang itu. Maka kita cari kitab yang benar, yang apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Itu Juma. Maka saya mencari-cari di mana Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran yang tidak hilang itu dan tidak bisa berubah itu. Sebelum ada Al-Quran kan sudah ada, tidak akan dibilang sampai selama-lamanya. Karena Al-Quran sendiri mengatakannya. Ya, udah Pak. Ya itu yang saya cari. Kita cari bersama. Iya. Jadi ketetapan Tuhan yang dimaksud itu apa? Sorry. Ya ketetapannya tetap. Kan tercatat itu. Sudah tercatat itu. Yang tercatat itu di mana? Tercatat di mana? Taurat itu pasti ada. Tidak pernah hilang. Tidak pernah bergerak kemana-mana. Manusia tidak bisa merusak itu. Jadi jangan ketentuan Tuhan itu yang tidak dirubah, Pak. Iya. Saya akui itu. Ketentuan tidak berubah dan masih tercatat. Al-Quran mengatakan tidak bisa dirubah itu. Dan tidak ketentuan Tuhannya yang tidak bisa dirubah, Pak. Lo baca Al-Quran kembali. Kan kitab tadi. Injil kitab. Iya, kitab itu kan ketentuan, Pak. Iya, kan tercatat. Makanya Tuhan itu menjaga terus yang tercatat dengan catatan itu. Masa hilang catatan itu? Kalau yang dikatakan menjaga, Pak, itu sama seperti apa yang diterangkan Al-Quran. Allah menjaga ketika Allah itu telah mewahyukan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu baru benar, Pak. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Jangan jelaskan lagi, sudah jelas itu melalui penterjemahan itu bagi saya. Yang dimaksud itu sudah memang kitab kok. Tercatat kok itu. Tidak ada yang bisa mampu merubah itu. Yang diberikan kepada Musa itu kan kitab. Isa pun kan kitab. Tulis-tulis. Yang ditulis mereka kan kitab juga. Kitab lawan kitab dia bikin. Bukan ajaran itu memang tidak tercatat. Ajaran tidak tercatat. Tapi kalau yang tercatat itu memang kitab. Ini masalah kitab Juma, bukan masalah ajaran itu. Jadi sorry Juma ya, Al-Quran ini ada penjelasan yang sempurna. Jadi jangan jelaskan lagi karena sudah jelas itu mengatakan tentang kitab. Terima kasih. Ya sudah kalau begitu boleh dong saya dikasih ajaran. Makanya kita bersama-sama. Begini Pak, begini Pak Lamsen. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kan penegasan Allah kepada Al-Quran. Aku yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang akan menjaganya. Betul-betul menjaga. Ya, nah, sekarang kalau ya benar. Saya kalau sekarang Anda berbicara mengenai hukum yang datang kepada Nabi Musa, itu ketetapan Tuhan yang tidak berubah. Ketetapan kan kitab. Kitab itu kan ketetapan, Pak. Makanya dilihat ayatnya.
Loh, Ya. itu kan Nah, tercatat. kemudian Ketetapan itu untuk kan tercatat. Ya cuma jangan kamu roba-roba ajaran kitab suci itu loh. Itu kan kitab suci. Masa kamu roba-roba? Tercatat di kitab suci seperti itu. di surah Jangan berapa dirubah. Pak dikatakan bahwa Allah menjaga Taurat? Loh, kok menjaga? Firmannya, apa itu bukan firman dalam Taurat itu? Iya, Apa itu coba dalam ini kita berbicara mengenai buku kan? Buku Iya. kan yang Bapak bawakan. Kalau saya berbicara mengenai ketentuan, Bapak berbicara mengenai buku. Di Jangan Al-Baqarah mengenai ayat berapa buku. Pak diterangkan itu? Allah menjaga bukunya, buku Tauratnya di mana itu? Coba kita ulang ya. Iya, di Al-Baqarah atau di surah Yunus? Tar dulu, tadi di mana nih? Udah lupa tadi. Tadi saya terhapus apa? Tunggu ya. Tunggu, ada. Sabar. Iya. Tadi Pak Martin ada itu langsung keluar lagi. Kenapa keluar dia? Kenapa? Ini nih. Iya. Puasa juga dia, Pak. Kita baca ya, Juma ya. Kita baca ya. Iya. Iya. Nah, ini kan masalah Taurat dan Injil, kitab Taurat dan Injil. Iya. Nah, kitab itu adalah milik Allah. Yang ini kan masalah kitab ya. Kita baca dari Al-Baqarah 213 kan? Manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Jadi bukan ajaran yang benar, kitab yang benar. Bukan ajaran. Terus di sini dikatakan di merah kitab itu adalah milik Allah yang bernama Taurat dan Injil. Di mana itu Pak diterangkan? Di mana itu Pak? Loh, di mana? Itu kan ayat lain ya kita lihat. Apakah 101? Iya, di mana itu? Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa dalam kurung kitab. Ini kitab ini yang ada pada mereka. Membenarkan kitab yang datang kepada Musa. Oke, terus? Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, ini bukan ajaran loh, diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Nah, kita ini kan bercatat kitab. Tadi kan saya ini kan palsu, nah karena jadi saya ini kita berdua ini dari tadi bicara tentang kitab, bukan masalah ajaran, bukan masalah kitab. Di ayat mana Pak? Surah berapa? Al-Baqarah 101 kan katanya udah dibaca. Bukalah. Al-Baqarah 101. Iya. Apa yang diterangkan situ Pak? Kenapa nggak diikutin? Catat dong. Aduh guruku. Ya justru saya sudah tahu data itu, makanya saya tanya kepada Bapak. Kenapa ditanya lagi saya? Masa nggak tahu? Ini masalah kitab bukan masalah ajaran. Kita ribut karena kitab saya ini kan kitab setan. Saya bilang tadi, kita bilang masalah setan kan. Oke, kalau ini kitab setan. Iya, aduh Pak. Gini loh Pak Lamsen, Bapak membawa surah Al-Baqarah. Saya sudah paham ayat itu. Kalau sudah Bapak paham, mengatakan, ya terimalah itu bahwa yang dimaksudnya adalah kitab, bukan ajaran. Kitab. Iya, tapi di kitab ini kan sudah jelas sekali bahwa orang-orang ini melemparkan kitab Allah itu ke belakang. Ya. Seakan-akan mereka tidak tahu. Kan artinya itu udah jelas, Pak. Iya, artinya kitab itu adalah kitab Allah, milik Allah, ya kan? Iya memang. Makanya, Torah itu adalah kitabullah. Kalau itu milik Zabur Allah, itu kitabullah. Ya. Injil kitabullah. Al-Quran kitabullah. Makanya kalau saya punya sepeda motor milik saya, apakah saya tidak pelihara, tidak jaga? Lah kan itu tidak ada terlalu... Kan gini loh Pak. Nah. Ini Bapak punya sepeda motor, betul. Nah. Kemudian Anda kasih kepada sekolongan orang untuk dijadikan sebagai kendaraan dinas. Betul, itu adalah motor Anda. Tapi orang-orang itu menyepelekan kendaraan itu. Tidak menjaga, mereka merusak, mereka merubahnya menjadi kuda. Gitu loh. Motor Bapak diganti bannya menjadi ban sepeda. Ini walaupun dirubah kan hanya sebagian tadi kita dari pertama hanya sebagian orang yang menulis, bukan semua. Makanya saya tanya, apakah semua orang menulis? Kan tidak. Iya, tapi artinya kan ceritanya motornya sudah dirubah, Pak. Meski iya, cuma motornya satu orang yang Oke, terserah. Saya tidak bantah. Saya tidak mau bantah-bantah motor. Oke, saya tarik itu. Maka maksud saya yang di sini, yang dimaksud saya itu, milik saya itu tetap harus saya jaga. Bunga saya pot lah.
bunga Gimana saya. ceritanya lah, motornya sudah Bapak serahkan ke orang Tegar Tungku. Buang itu motor, tidak cocok. Sekarang pot lah bunga saya nih. Iya, Bunga saya lagi, ini, bunga saya ini kan milik saya, kan harus saya jaga. Iya. Kalau tidak saya jaga, tidak seperti itu manusia biasa lagi. Saya sudah keluar biasa, itu udah luar biasa. Jadi Taurat dan Injil itu adalah milik Allah. Kalau namanya milik Allah, pasti jaganya, dipeliharanya. Al-Quran mengatakan maha memelihara. Kalau tidak dipelihara, barang penting maha penting loh itu. Maha penting. Kalau nggak dipelihara lagi, Allah yang bagaimana? Itu kira-kira Juma. Jadi gini loh Pak. Coba Anda lihat di dalam surah apa ya, bagaimana ya menjelaskan ke Bapak ya. Jadi gini. Sudah jelas kok dijelaskan lagi. Oh bukan. Begini loh Pak. Saja. Kita harus tunduk kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan tidak mungkin hilang. Makanya kita cari yang tidak hilang itu. Waduh. Nggak bisa Pak. Al-Quran menerangkan begini. Makanya sabar dulu, sabar. Berarti Al-Quran salah kalau memang hilang. Biar saya menjelaskan dulu. Biar saya jelaskan. Al-Quran mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Artinya kamu tidak perlu menjelaskan lagi karena sudah jelas. Kalau Allah tidak bisa menjelaskan kepada saya, berarti Allah tidak bisa memberikan informasi yang benar kepada saya. Masalahnya jangan Bapak Allah. Memahami. Jadi Zuma itu jangan menghina Allah. Allah itu mampu memberikan penjelasan kepada saya melalui terjemahan ini. Kok Zuma lagi menjelaskan? Terjemahan itu bukan Quran loh. Gimana sih Bapak ini? Iya, kalau begitu berarti Allah tidak mampu memberikan informasinya kepada saya ya. Harus pakai bahasa Arab. Artinya Allah itu maaf ya, dalam pikiran saya sudah tidak benar lagi. Allah ada kok terjemahan yang bisa Bapak pahami. Kamu jangan melecehkan, jangan menghina Allah, jangan menista Allah. Allah itu mampu memberikan informasi kepada saya yang tidak mengerti bahasa Arab. Betul. Tapi kenapa makanya lagi? Ini loh, sudah jelas melalui terjemahan. Bagaimana kamu Juma? Kamu jangan lawan ini Al-Quran, jangan bantah ini Al-Quran. Jangan bantah. Iya Pak Lamsen, Al-Quran menerangkan begini Pak. Al-Quran. Makanya kita harus bersama mencari di mana itu Taurat dan Injil yang asli itu. Jangan bantah. Di mana ada Taurat asli? Ada Taurat asli, sudah dirubah-rubah. Ini Al-Quran mengatakan, Al-Quran mengatakan, aduh, guruku, jangan otakmu, jangan begitu. Di mana ayatnya bahwa Taurat itu tetap dijaga asli kemurniannya? Di mana Pak? Loh, kan Allah itu maha memelihara, berarti nggak dijaga dong. Taurat itu adalah cahaya. Memang tidak ada jaminan Allah kepada kita Taurat, berbeda dengan Al-Quran. Kan saya sudah bacakan tadi. Benar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghina Allah. Makanya Pak Lamsen. Kenapa kamu sepelekan Allah? Juma. Kamu guru yang saya hormati. Kamu guru yang saya hormati, tapi kamu menghina Allah. Aduh. Udah mulai lagi nih kumat ini Bapak. Bukan mulai lagi. Pak, Al-Quran itu menjelaskan Pak. Pak, dengarkan saya Pak. Al-Quran itu menjelaskan, kami telah mewahyukan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Itu masih berlaku. Lalu masih kemudian berlaku. Makanya kamu udah baca benar-benar masih berlaku kitab Taurat dan Injil itu masih berlaku. Jangan bukan Al-Quran saja, Taurat dan Injil pun masih berlaku. Jadi orang-orang yang mengingkari itu yang harus kita hindari. Kita carilah Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran itu. Cuma guruku yang kusayangi, yang kuhormati, kamu jangan melecehkan Allah. Kok melecehkan Allah pula? Ya, melecehkanlah, kata kamu bilang tidak menjaganya, tidak mampu menjaga. Apa gimana itu? Kenapa nggak dijaga cahaya dan petunjuk? Itu petunjuk, itu barang penting, sangat vital itu. Tanpa cahaya, tanpa petunjuk, kamu tidak bisa kemana-mana. Bagaimana? Ya sudah, kalau begitu kitabnya Nabi Musa mana sekarang Pak? Tunjukkan. Itu mah kita tanya, di mana sekarang kitab Nabi Musa itu? Makanya, loh. Berarti Al-Quran tidak salah toh? Loh, Anda tidak bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa kan? Masih ada kitab Taurat dan Injil, masih ada. Al-Quran mengatakan kalau masih ada, kan ini kitab Allah tidak mungkin salah. Kita carilah cuma sama-sama. Jangan kita bilang hilang, karena Allah itu maha memelihara, dijaganya tidak akan hilang, karena dia mengatakan tidak berubah. Al-Quran kan sudah menerangkan Pak di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Makanya Bapak tolonglah kasih saya izin untuk menjelaskan itu. Iya, kamu jelaskan lagi. Kalau Al-Quran itu diterangkan. Jangan kamu rubah ajaran Al-Quran itu. Jangan kamu rubah ajaran Al-Quran.
Al-Quran itu sebagai hakim terhadap kitab-kitab terdahulu. Makanya saya setuju. Saya. Tapi itu makanya kamu jangan rubah-rubah. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab Taurat, itu mereka melanggar janjinya, mereka merubah-rubah firman Tuhan yang datang kepada mereka gitu loh. Saya bantah itu. Kan tidak semua yang merubah-rubah, kan sudah kita sepakat. Iya, tidak semua yang merubah, tapi yang dirubahnya itu kitabnya, Pak. Buku ajarannya yang merupakan ketetapan Tuhan di dalamnya, kitabnya itu dirubah. Jangan turut mereka. Maka kita cari Taurat dan Injil aslinya itu. Tidak ada lagi yang asli karena sudah dirubah, Pak. Al-Quran mengatakan pasti ada menurut Al-Quran. Di mana itu tertulisnya? Al-Quran mengatakan pasti ada. Bagaimana sih kamu? Di mana tertulisnya, Pak? Ini cair petunjuk. Masa nggak dijaga, nggak di? Di mana? Di mana? Ayat berapa? Surah apa? Oke. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat dan Injil dan al-petunjuk dan cahaya menerangi, kan? Ya. Iya, itu di surah berapa? Ayat berapa? Loh, kan tadi sudah saya suruh catat, kamu balik saya buka-buka ini ya. Iya, supaya saya jelaskan kepada Bapak maksudnya itu apa gitu loh. Oke, makanya buka, kita belajar bersama. Dari tadi nggak kamu udah jelaskan kok bagaimana? Iya, coba terangkan di surah berapa, ayat berapa. Kembali lah ya. Ini Al-Hasr 23. Buka dulu biar kita belajar bersama. Buka ayatnya. Ya. Surat 59 ayat 23. Udah kamu dapat? Ayat berapa, Pak? Ayat 23. Rupanya tadi kamu hanya lewat aja begitu. Ya kan Bapak panjang kali tadi menjelaskan banyak beberapa. Kamu ketiduran ya? Aku sudah bermisi. Saya baca semua ayat ini. Kan saya bukan saya yang menerangkan. Al-Quran menerangkan, bukan saya. Kamu dengar penjelasan Al-Quran udah ngantuk. Bagaimana sih? Al-Hasr ayat 23. Coba. Nah, bacalah. Apa itu? Aku yang baca, Pak. Apa guruku yang baca? Ya, Bapak lah yang baca. Nah, begini guruku ya. Jadi jangan dibantah ayat ini guruku ya. Jangan dibantah, ini kitab suci ya. Allah ini, dari Allah ini. Ialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara. Jadi Allah ini adalah Allah yang maha memelihara. Kalau Taurat dan Injil tidak dipelihara, berarti Allah itu tidak maha memelihara. Terus ya. Kan begitu. Mana Tauratnya di sini, Pak? Dijaga mana? Makanya saya bingung tadi. Ayat mana, Bapak? Apa artinya maha memelihara? Sekarang kita belajar dulu. Maha memelihara. Taurat dan Injil itu adalah cahaya dan petunjuk. Itu penting apa tidak? Cahaya dan petunjuk. Loh kok gimana sih Bapak ini? Aduh. Taurat dan Injil itu di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Iya, betul. Artinya penting. Maha penting kan? Masa barang maha penting tidak dipelihara Allah? Kalau tidak pelihara, apakah dia masih memelihara? Pak, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Artinya Allah itu tidak memelihara. Taurat dan Injilnya itu dipelihara. Berarti Allah yang bagaimana? Jangan melecehkan Allah. Menghina kamu di situ. Di sini diterangkan bukan terkait dengan kitab Taurat, Pak. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Ini tidak berbicara mengenai kitab. Mengenai apapun. Misalnya, ini berbicara mengenai esensi Allah, hakikat Allah. Iya, dia kan maha memelihara. Iya enggak? Iya. Kalau dia tidak pelihara saya, maha memelihara tidak? Kalau Anda mengartikan ini sebagai universal, kenapa Allah tidak memelihara Adam di Taman Eden, Pak, supaya tidak melanggar hukum Taurat, hukum Tuhan yang melanggar? Itu bukan maha memelihara. Itu barang penting. Barang penting. Taurat itu adalah cahaya dan petunjuk. Itu barang penting. Cuma jangan kamu menghina Allah. Pasti dipelihara. Kenapa tidak dipelihara itu? Dia kan bermaksud untuk memberikan petunjuk. Bapak ini nggak ada hubungannya, Bapak. Pakai otak dong kamu. Pak, kalau mau berbicara mengenai Taurat, itu ada ayat tersendiri. Juma, dengar dulu. Mari kita pakai otak dan logika kita dulu. Otak dan logika kita. Masakan barang berharga sebagai cahaya dan petunjuk itu tidak dipelihara.
Kamu lampu di rumah dipelihara nggak lampunya? Aduh, Pak. Makanya aduh. Bagaimana dengan apa yang tertuang di dalam Yeremia 8 nomor 8, Pak? Yeremia, itu kitab setan itu. Jangan pakai Yeremia. Saya tetap asli. Juma ya. Taurat dan Injil itu adalah cahaya dan petunjuk. Iya, tapi mana ayatnya? Layaknya Allah menjaga Al-Quran. Dengar dulu. Jadi Allah itu berniat. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kamu jangan ribut. Wa inna lahu lahafizun. Mana ayatnya bahwa Allah memelihara Taurat dan Injil mana? Layaknya Allah memelihara Al-Quran. Dengar dulu Juma. Allah itu kan ingin memberi cahaya dan petunjuk kepada umatnya. Iya, kepada umatnya Nabi Musa, betul. Dan umatnya Nabi Musa itu sudah berlalu zamannya. Iya. Kalau tidak dipelihara oleh Allah, itu yang tidak. Aduh, gimana? Allah tetap memeliharanya, Pak. Makanya Taurat itu tetap dipelihara, makanya kembali diwahyukan di dalam Al-Quran. Kamu melawan Al-Quranmu. Bandel. Yang ada kemudian Bapak, kitab yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, ahli kitab, memberi cahaya dan petunjuk kepada manusia. Itu adalah kitab tandingan, ajaran tandingan dari ajaran Allah yang datang kepada Nabi Musa. Saya tidak bantah, Juma. Ya terus kenapa kemudian Bapak minta kitab Taurat lagi? Yang saya bantah itu tidak mungkin hilang aslinya itu. Loh kok gimana tidak mungkin faktanya hilang kok? Nah sekarang coba tunjukkan kepada saya kitabnya Musa mana Pak? Yang diterima di Bukit Sinai itu 30 hari 30 malam dia di atas bukit itu mana kitabnya sekarang? Mana kitabnya? Loh. Saya tidak tahu. Makanya kita cari. Ini kan Al-Quran mengatakan. Kan Al-Quran mengatakan. Aduh, kamu guru, saya percaya kepada kamu, ternyata kamu menolak, membantah Al-Quran. Tidak, Al-Quran kan sudah sangat jelas menerangkan, Pak, yang dijaga oleh Allah, buku kitab suci yang dijaga oleh Allah, hanya Al-Quran. Kamu itu menghina Allah. Masa barang penting tidak dipelihara? Pak, Allah itu tidak dihina di situ. Pada masa Nabiullah diutus kepada Bani Israel. Kamu melecehkan Allah. Masa dia berniat untuk memberikan cahaya dan petunjuk kepada umatnya zaman Musa, tapi gagal karena dihilangkan oleh orang. Tidak mungkin. Ya udah kalau begitu mana kitabnya Nabi Musa, Pak? Mana kitabnya Nabi Musa? Jadi kalau begitu saya tidak percaya kepada Quran. Kalau gitu kamu bantah-bantah terus. Iya, memang gak ada hak saya untuk maksa Bapak. Gimana sih kamu? Saya percaya kepada Quran. Yesus aja Bapak tidak percaya, gimana Quran, Pak? Makanya Yesus aja Bapak tolak. Ternyata kamu gerunda-gerunda apa kamu itu? Menghina Allah, melecehkan Allah. Bagaimana seperti itu? Sudah Quran mengatakan memelihara Allahnya. Ternyata tidak memelihara, tidak mau memelihara, yang dipelihara hanya mana dalilnya bahwa Allah itu memelihara Taurat? Maha memeliharakan segalanya yang penting. Allah itu maha memelihara alam semesta ini, bukan memelihara bukunya. Yaitu Taurat dan itu menurut penafsiran Bapak. Berarti Allah yang bagaimana itu hanya Quran yang baru zaman sekarang ini yang dipelihara. Karena memang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel itu Pak Lamsen hanya temporer dia. Berlaku hanya pada masa itu, Allah Pak. Apa itu? Saya tidak mau apa seperti itu. Allah bagaimana itu? Kamu tidak boleh seperti itu. Yesus sendiri mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ayo. Oke, terima kasih kawan-kawan. Si Juma ini sudah sangat keras kepala. Saya tidak mau seperti ini. Ustadz yang lain lah harus yang mengerti. Ya, ini Juma ini keras kepala melawan Qurannya sendiri, melawan Quran sendiri. Kalau ketawa. Saya ikut kamu. Pak. Anda itu lucu, Pak Lamsen. Lucu. Saya ikut kamu. Ternyata kamu itu tidak guru yang benar. Untuk apa seperti kamu itu? Quranmu dilawan. Quran dilawan. Enggak boleh. Al-Quran dilawan. Jelas dikatakan Allah memelihara. Al-Quran tidak dilawan. Justru Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang terdahulu tidak sampai kepada manusia. Gemar merubah-rubah firman Tuhan. Menurut kamu, Juma. Kalau saya ikutin kamu, artinya Allah itu gagal menyampaikan cahaya dan petunjuk kepada manusia karena dirusak oleh manusia. Enggak. Buktinya, Kalau nggak ada cahaya buktinya Nabi Musa menerima itu.
Cuman kaumnya yang membangkang, Pak. Kaumnya yang membangkang, bukan Allahnya yang gagal. Kaumnya yang membangkang. Buktinya ketika Yesus datang kepada mereka, Yesus ditolak. Berarti memang kaumnya itu kaum pembangkang memang. Makanya Yesus itu mengatakan, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, karena mereka ini memang kaum pembangkang. Minta maaf kawan-kawan, Juma ini keras kepala. Saya mundurkan diri kalau saya tidak mau ustadz seperti ini. Silakan cari ustadz yang mau ngikuti ajaran Bapak, seperti Saifuddin Ibrahim, si Kace. Terus siapa lagi tuh yang Yosua Yasin, yang nyamar-nyamar itu. Silakan ikuti mereka, ustadz-ustadz gadungan kayak begitu, silakan. Kok ya? Dia kabur. Kabur ya Pak Lamsen ya. Ya sudahlah kalau kayak begitu ya. Yang pada intinya Pak Lamsen terguncang hebat hari ini teman-teman. Karena dia mencoba kemudian mengambil dari surah Al-Hasr ayat 23. Dia seakan-akan ketika Allah menerangkan dirinya, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallah amma yusyrikun. Dia seakan-akan menjadikan ayat ini sebagai legitimasi terhadap pengukuhan buku Torah, ya kitab Torah dan juga kitab-kitab sebelumnya, selainnya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran memang mendapatkan pengesahan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang mewahyukan, Allah juga yang menjaganya. Apa pembuktian penjagaan Al-Quran dari Allah? Dilahirkannya manusia-manusia yang mampu menghafalkan Quran. Itu data valid itu. Gak bisa kemudian Al-Quran itu masuk ke dalam sebuah negara, Al-Qurannya dirubah. Gak bisa. Al-Quran tetap saja menjaga keasliannya. Nah, berbeda dengan kitabnya mereka, itu tidak ada jaminan dari Allah. Nah, lalu kemudian kalau kita tanya, kalau Anda mengatakan surah Al-Hasr ayat 23 itu sebagai pembuktian bahwa Allah menjaga buku Torah, kitab Torah, mana coba kitab Torah sekarang? Siapa yang menerima dari Musa? Siapa yang menghafalkan? Siapa yang menuliskan?